Bab 2941 apakah tidak apa-apa? Mereka berdua panik pada awalnya. Lagi pula, Han Sanqian tiba-tiba memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka ketika mereka tidak memperhatikan. Tapi detik berikutnya, saat mereka berdua merasakan tubuh mereka benar-benar terpana lagi. Aku merasa lega. Apakah kamu sakit? Todd memandang Han Sanqian dengan aneh, dengan ekspresi di wajahnya yang marah sekaligus lucu. Keduanya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Han Sanqian memotong mulutnya dan menggunakan energi aslinya untuk menutupi 2 tetes darah yang mengalir keluar. Sekarang, 2 tetes darah masuk ke mulutnya. Meski tidak apa-apa, tapi justru karena itu mereka merasa perilaku Han Sanqian tiba-tiba menjadi sangat bodoh. Kau benar-benar memasukkan darahmu sendiri ke dalam mulut kami. Kamu tidak menjijikkan. Kamu tidak menjijikkan, aku menjijikkan, umpat Todd dengan depresi. Dia ingin mengutuk lagi, tetapi manusia penyu di sana mencibir dan berkata, saya tahu, idiot ini pasti tahu bahwa dia beracun, jadi dia tahu bahwa ada racun di mana-mana di tubuhnya, dan darahnya secara alami beracun. Jadi, dia ingin menggunakan darah beracunnya untuk meracuni kita, benar kan? Saat dia mengatakan itu, pria penyu itu memandang Han Sanqian dengan senyum bercanda. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk, saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda sepenuhnya salah. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda sepenuhnya salah. Saya pikir Anda setengah benar. Darah beracun secara alami membawa racun Han Sanqian, tetapi racun ini bukanlah racun lainnya. Oleh karena itu, mereka sebagian benar, tetapi juga sebagian salah. Mendengar jawaban Han Sanqian, manusia penyu itu tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa dia pada dasarnya benar. Tentu saja, dia tidak merasa khawatir dan berkata dengan nada menghina, tapi kamu bodoh, kamu mungkin telah melupakan satu hal. Bahkan jika ada racun di dalam darahmu, itu racun katak itu juga memberikannya kepadamu, apa dampaknya terhadap kami? Kamu meminum racunku dan mencoba meracuniku secara bergantian. Kamu benar-benar bodoh. Todd juga mengetahui apa yang sedang terjadi dan mau tidak mau mengutuk dengan nada mencemooh. Han Sanqian hanya tersenyum ringan dan berbicara perlahan, dampaknya mungkin relatif besar. Pertama-tama Anda akan merasakan sakit yang parah di tubuh Anda, dan kemudian menjadi lebih menyedihkan. Kamu akan melihat tubuhmu berubah menjadi air hitam sedikit demi sedikit. Jika kemauanmu cukup kuat, mungkin kamu bisa menggunakan sisa kepalamu untuk mengungkapkan kata-kata terakhirmu sebelum kamu mati. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berbalik, langsung menuju konter, mengambil kunci kamar, dan berkata dengan lembut kepada Su Yingxia dan Han Nian, bagaimana caramu pergi? Su Yingxia melirik ke arah katak dan manusia kura-kura, masih ada sedikit kekhawatiran di matanya, tapi melihat ekspresi wajah Han Sanqian, dia mengangguk, memeluk Han Nian dan mengikuti Han Sanqian ke atas. Qin Suang mengikuti dari belakang, dengan senyum santai di wajahnya, dan naik ke atas bersama. Trenggiling juga tercengang, tapi pilihannya juga sangat mudah. Setelah mengikuti Han Sanqian begitu lama, dia secara alami tahu untuk mempercayai Han Sanqian. Hanya King Long dan Su Ziwu yang tersisa, menatap dengan mata besar dan mata kecil. Meskipun King Long lebih percaya pada Han Sanqian daripada Su Ziwu, dia juga lebih ingin tahu tentang metode sihir seperti apa yang akan digunakan Han Sanqian untuk menghadapinya kali ini. Kali ini serangan lawan. Apa yang dia bayangkan dalam pikirannya setidaknya tidak lebih rendah dari serangan balik terakhir Han Sanqian terakhir kali. Tetapi, lemparkan saja bola darah ke mulut lawan dan hanya itu. Bukankah ini terlalu ceroboh untuk dipercaya? King Long memang seperti ini, tapi Su Ziwu jelas lebih dibesar-besarkan. Ambil 2 bola darah. Oh tidak, bahkan 2 gelembung darah, apakah kamu berencana membodohi pihak lain? Apakah Han Sanqian menganggap kita bodoh atau pihak lain bodoh? Su Ziwu memandang King Long dengan wajah penuh kebingungan. King Long mengangkat bahu tak berdaya dan berbalik dan kembali jika kamu bertanya padaku tentang hal bodoh seperti itu, aku masih bingung. Su Ziwu menggosok kepalanya dengan aneh dan melihat sosok orang-orang yang pergi, lalu dia melihat sosok tanah liat di belakangnya, dan akhirnya, dia mengunci matanya pada semua monster yang hadir. Monster-monster itu juga menatapnya satu persatu. Su Ziwu mau tidak mau menelan seteguk air liurnya. Seperti kata pepatah, kita kalah jumlah, tapi di depan para serigala ini, dia mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada Han Sanqian, tapi yang dia tahu adalah dia akan dicabik hidup-hidup oleh orang-orang ini. Itu bagus. Memikirkan hal ini, Su Ziwu segera lari. Bagaimana Todd dan Turtle Man bisa menanggungnya ketika mereka semua melarikan diri?
Segera, mereka tiba-tiba berdiri dan mencoba mengejar mereka. Namun, begitu mereka berdiri dan mengangkat kaki, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ada sedikit kebingungan di mata mereka. Ngeri. Bab 2942, Adegan Penemuan Racun. Karena saat ini, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang hebat dan tiada taraf di bagian perutnya, bahkan tingkat rasa sakitnya jauh melebihi tingkat keracunan. Keduanya saling memandang dengan ragu-ragu, dan manusia penyu itu buru-buru berkata, penawarnya. Katak itu tidak berani mengabaikannya. Dengan jabat tangannya, ia menemukan 2 pil. Setelah melemparkan satu ke manusia penyu, ia mengangkat kepalanya dan langsung menelan satu. Keduanya merasa sedikit lega, namun itu hanya berlangsung sesaat, rasa sakit yang menyayat di perut mereka dengan cepat membawa mereka kembali ke dunia nyata. Faktanya, rasa sakitnya lebih hebat dari sebelumnya. Keduanya mengerutkan kening dan menatap perut mereka, tercengang. Pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cairan hitam perlahan-lahan merembes keluar dari perut mereka melalui ikat pinggang celana mereka. Keduanya menyentuhnya sedikit dengan tangan mereka, dan menemukan bahwa cairan itu tetap ada di tangan mereka, dan itu sebenarnya adalah cairan hitam. Hitam dengan merah, samar-samar bau busuknya konstan. Apakah ini? Manusia kura-kura itu memandang katak di sampingnya dengan kaget. Tapi sisi lain dari katak itu juga ketakutan, dan dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, dengan 2 suara teredam, kedua orang itu terjatuh dengan keras ke tanah. Melihat ke belakang, mereka melihat asap putih mengepul dari kaki mereka. Yang lebih mengerikan adalah kaki mereka mulai berubah menjadi cairan hitam yang sama saja tentu saja. Kedua orang itu merasa ngeri saat mengetahui bahwa kaki mereka benar-benar lepas kendali dan tidak lagi mematuhi perintah mereka. Rasa sakit yang parah masih menembus jauh ke dalam otak mereka, tetapi saat ini mereka bahkan lupa berteriak, dan yang ada hanya kepanikan di mata mereka. Bagaimana? Bagaimana? Tubuh mereka mulai membusuk menjadi air hitam, dari perut hingga kaki. Tidak, tidak, jangan. Ketika korosi terus meningkat, dada mereka mulai menghilang, lengan mereka mulai menghilang, dan korosi terus meningkat. Saat ini, kedua orang tersebut tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu, mereka hanya saling berteriak ketakutan, bahkan gemetar. Tidak hanya mereka, semua monster yang hadir juga tercengang. Pemandangan di depan mereka berada di luar imajinasi mereka dan mengejutkan hati mereka. Sekelompok orang mundur beberapa langkah, takut dilibatkan oleh penyu dan kodok. Pada saat yang sama, mereka merasakan mati rasa yang tajam di kulit kepala mereka, karena sekarang bukan hanya apa yang dikatakan Han San Qian tadi, tapi apa yang lebih mengerikan lagi adalah pemandangan tragis di tempat kejadian. Meskipun mereka membunuh orang seperti orang gila, dan sangat mustahil untuk melihat mereka. Sakit, 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 sakit sekali. Manusia penyu itu menjerit kesakitan, dan pupil matanya terus menggambarkan betapa takutnya dia saat ini. Melihat tubuh Anda menghilang sedikit demi sedikit, adakah yang lebih berbulu dan menakutkan di dunia ini? Dia sekarang sangat menyesal telah memprovokasi Dewa Agung Han San Qian. Dia seperti ini, jadi mengapa kataknya tidak seperti ini? Betapa dalam ketakutannya, betapa dalam penyesalannya, apalagi Han San Qian pernah memberinya kesempatan, namun ia tidak menghargainya. Di sampingnya, Su Ziwu yang belum sepenuhnya pergi juga melihat nasib si katak dan manusia penyu, ia tertegun di tempat dan tercengang saat itu juga. Dia tersandung dan menabrak konter, melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Mendengar gerakan di belakangnya, King Long, yang mengikuti Han San Qian dan yang lainnya ke tangga, menoleh dengan aneh. Melihat penampilan Su Ziwu, King Long mendapat firasat ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru turun ke bawah. Ketika dia turun dan melihat ke belakang, dia tercengang melihat pemandangan itu. Manusia katak dan kura-kura raksasa sudah lama menghilang dari tempat kejadian. Yang tersisa hanyalah 2 kepala mereka dan 2 genangan cairan hitam di sebelah kepala mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan King Long berdiri di sana dengan kaget, tidak dapat pulih dari tragedi yang terjadi di depannya. Ini benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Han San Qian. Tubuh mereka berubah menjadi darah hitam, hanya menyisakan 1 kepala. Dan itu tergantung pada setetes darah yang ditumpahkan oleh pria itu Han San Qian. Apa asal-usul orang ini? Memikirkan hal ini, dia berbalik dengan acuh tak acuh dan menatap Han San Qian yang sudah melangkah ke lantai 2. Perasaannya campur aduk untuk sementara waktu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras di lapangan.
Bab 2943 Kami tidak akan bermain lagi. Ledakan. Melihat sekeliling, saya melihat salah satu monster yang relatif dekat dengan katak dan manusia penyu, wajahnya sudah berlumuran keringat dan pupil matanya penuh ketakutan. Aku melihatnya dengan kasar menjentikkan senjata di tangannya, lalu berteriak putus asa, aku tidak ingin bermain lagi. Kemudian, Sayazi kabur seolah tidak peduli dengan nyawanya. Jika ada satu, ada dua. Segera setelah makhluk ini melarikan diri, monster lain yang menyaksikannya segera terbangun sepenuhnya, dan mereka berlari keluar dengan putus asa satu demi satu. Ruangan itu sebelumnya begitu ramai, tetapi dalam sekejap, menjadi begitu sunyi. Bahkan sosok tanah liat di konter, yang selalu tanpa ekspresi, perlahan mengerutkan kening saat ini. Dia menatap langit-langit dengan aneh, meskipun dia tidak bisa melihat Han Sanqian sama sekali. Di lantai 2, berbeda dengan restoran di kawasan Central Plains, hampir setiap ruangan di lantai 2 berukuran sangat besar, bahkan lorong tengahnya sekitar 3 kali lebih besar dibandingkan yang ada di kawasan Central Plains. Kamarnya cukup banyak, sudah sangat tua dan kumuh, namun Anda bisa melihat sekilas kemakmuran tempat ini pada masa itu. Di atas koridor, ada beberapa monster samar-samar, entah berbaring di tanah dalam keadaan mabuk dan sendirian, atau memeluk dan mencium lawan jenis yang jelek. Aku berkata, 3000, apakah kedua orang itu benar-benar akan berubah menjadi darah seperti yang kamu katakan? Setiap kali Trenggiling mengambil beberapa langkah, dia ingin melihat ke belakang, meskipun dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di bawah. Tapi King Long tidak mengikuti, begitu pula Su Ziwu, yang masih membuatnya ingin berbalik dan melihat. Su Yan dan Lu Su juga khawatir. Bagaimanapun, Su Ziwu berasal dari keluarga Su. Mereka semua sudah naik ke atas. Menurut keadaan normal, mereka harus mengikuti. Tapi Han Sanqian terus berjalan di lorong, dan mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Han Sanqian, tapi juga ingin kembali untuk melihat situasinya. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Han Sanqian berhenti dan berbalik untuk melihat ruangan di sekitarnya, ini seharusnya ada di sini. Meskipun semuanya adalah kamar di koridor, jelas bahwa 7 kamar yang didapat Han Sanqian dan yang lainnya mungkin adalah kamar paling kumuh yang pernah mereka lihat sepanjang jalan. Di antaranya bahkan ada 2 ruangan yang bahkan tidak memiliki pintu, atau dengan kata lain hanya ada kusen pintu yang digantung pada pintunya. Di depan pintu beberapa rumah, segala macam sampah yang bentuknya aneh dan sangat menjijikkan dibuang, dan bau busuknya membuat orang mencubit hidung. Han Sanqian tentu saja tidak peduli dengan tempat seperti ini, tetapi tentu saja dia tidak puas membiarkan istri dan putrinya tinggal di tempat seperti itu. Jelas sekali, meskipun Su Ziwu telah berada di sini sepanjang tahun, di mata para monster ini, dia mungkin bukan orang normal, tetapi tergolong orang berlevel rendah, jadi ruangannya pun sangat sampah. Hampir pada saat ini, beberapa suara lari tergesa-gesa terdengar. Beberapa orang menoleh ke belakang. Su Ziwu dan King Long tidak memiliki sikap orang tua itu, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki ketenangan sebelumnya. Dengan senyuman di wajah mereka, hehehe berlari mendekat. Sapi, sapi, mereka bilang ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Saya ingin ombak di belakang mati di pantai, tapi saya tidak menyangka ombak di belakang akan mati begitu menyedihkan, dan ombak di depan akan mendorong. Kembali dengan sangat ganas. Saya memotret. Begitu cepat mereka menghajar Houlang hingga ke alam gurun kita. Su Ziwu masih memiliki sedikit kecurigaan dan rasa jijik dari sebelumnya, dan memandang Han Sanqian dengan kasih sayang yang tak terlukiskan. King Long juga tersenyum tipis dan menatap Han Sanqian, penuh kekaguman. Kenapa kamu masih tinggal di tempat kumuh seperti ini? Ayo naik ke lantai 3. Monster tua itu secara khusus memberi kami akomodasi gratis di lantai 3. Aku berkata, Han Sanqian, kamu benar-benar membuat kami bangga. Lantai 3 ini, hanya para petinggi di kota Yuming memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Orang-orang di sini, haha, sejujurnya, sangat menyenangkan tinggal di kamar bagus di lantai 2, apalagi tinggal di lantai 3. Masih saja bebas. Su Ziwu sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Han Sanqian melirik Su Yingxia dan yang lainnya, tersenyum tak berdaya, dan mengikuti Su Ziwu menuju lantai 3. Namun, pada saat ini, ada seseorang di dalam ruangan yang tidak melarikan diri seperti burung yang ketakutan, sebaliknya, dia diam-diam keluar dari ruangan, melirik ke lantai 3, dengan sedikit kekejaman di matanya, lalu berjalan menuju dia berlari ke sebuah ruangan di kota yang tertutup awan gelap. Bab 2944 Tuan Muda Gemuk.
Di pusat kota Yuming, awan gelap tertutup rapat, menekan lapis demi lapis, seperti lubang hitam besar yang mengembun di langit. Di bawah, sebuah kota tua yang kuno dan dalam berdiri sedikit. Kota tua sudah tua, batu bata berwarna gelap berada di bawah awan hitam, terlihat semakin gelap sekaligus menambah sedikit keanehan pada kota tua. Selain itu bentuk kota tua seperti binatang buas. Cahayanya seperti mata serigala yang menatap ke dalam kegelapan malam, memberikan aura teror. Ketika laki-laki itu menyelinap keluar kota, tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang kota. Begitu laki-laki itu sampai, gerbang kota tua perlahan terbuka sambil berderit. Pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan apapun, dan berkendara ke kota tua dengan mudah. Di kota tua, ruangannya sangat tinggi, dan orang-orang yang berjalan di dalamnya seperti semut. Meskipun orang-orang di negeri iblis setidaknya beberapa kali lebih besar dari manusia biasa, mereka tetap merasakan hal yang sama ketika berjalan di dalamnya. Kota ini dalam, terpencil, dan bahkan nyala api yang samar-samar membuat kota ini terlihat sangat menakutkan. Pria itu berjalan melewati koridor panjang dan perlahan naik ke lantai 2. Pada saat ini, dia akhirnya mendengar suara manusia. Di ruangan besar di ujung lantai 2, dia mendengar tawa menggoda beberapa wanita, yang tajam dan penuh hasrat. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan diam-diam ke arah suara itu. Di ruangan besar di ujung lantai 2, dibandingkan di luar yang suram, meski ada dekorasi mewah dan lampu redup, namun terlihat lebih suram. Karena sebagian besar benda penghias di dalam rumah adalah berbagai macam tengkorak, milik berbagai binatang, berbagai manusia, atau berbagai setan, digantung berjajar di sekeliling rumah. Di tengah ruangan, beberapa mayat wanita yang tampak seperti baru saja meninggal digantung di atap dengan tali panjang, berlumuran darah dan memar. Jelas sekali bahwa mereka pasti mengalami segala macam penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum meninggal. Di depan aula tengah rumah terdapat karpet besar berwarna putih mewah, dan di tengahnya duduk seorang lelaki gemuk dengan berat 400 pon. Tubuhnya begitu lebar dan gemuk sehingga mengintimidasi dan menjijikkan. Orang ini berpenampilan aneh, dengan telinga gemuk dan mata besar, serta wajah penuh daging, lingkaran lemak di tubuhnya seperti cincin renang. Tidak jelas apakah itu kebocoran minyak atau alkohol kental yang menetes dari mulutnya. Padanya dari kejauhan, itu berkilau dan menjijikkan. Di sampingnya, beberapa wanita berpakaian terbuka memeluknya dengan lembut, menyapanya dengan senyuman, entah menuangkan anggur, memberinya makanan, atau memijatnya dengan lembut sambil memegangi pahanya. Pada saat ini, pria itu akhirnya sampai di pintu dan mengetuknya dengan lembut. Mulut pria gendut itu penuh dengan makanan, dan dia mengeluarkan suara anggun dari tenggorokannya. Pria itu masuk dengan patuh, lalu dia berlutut dengan patuh. Lelaki gendut itu meliriknya, bahkan tanpa mengangkat alisnya, lalu mengambil sesendok makanan mirip belatung yang masih menggeliat dari wanita di sebelahnya. Ia mengunyahnya di mulutnya dengan puas. Ada banyak hal yang hidup dan seperti belatung. Bahkan sesekali merangkak keluar dari mulutnya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya sambil mengunyah. "Ada kabar baik dan ada kabar buruk." Pria itu menundukkan kepalanya dan berkata. "Katakan," pria gendut itu berteriak pelan. Pria itu mengangguk. Kabar baiknya adalah seorang wanita cantik telah datang ke kota. Mendengar hal tersebut, pria gendut itu langsung berhenti mengunyah, tertegun, lalu perlahan duduk. Betapa indahnya. Lelaki itu mengangkat kepalanya sedikit dan melirik ke arah wanita di sebelah pria gendut itu. Meski wanita tersebut memiliki sosok aluo, namun kulitnya berwarna biru kehitaman, kuning tembaga, dan warna lain karena mereka adalah setan. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang bisa berhubungan dengan kulit putih, dan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang bisa mematahkan 8 kutub. Mengenai penampilan dan aspek lainnya, jika dia belum pernah melihat wanita cantik dari umat manusia sebelumnya, dia akan berpikir bahwa wanita ini pasti baik. Tapi hanya karena dia pernah melihat wanita cantik itu, untuk wanita ini, pikirnya. Dia tersenyum menghina dan berkata, dibandingkan dengan dia, semua wanita ini adalah sampah di antara sampah. Mendengar hal tersebut, lelaki gendut itu tiba-tiba menjadi marah. Lagi pula inilah wanita-wanita yang diajaknya bermain-main, tentu saja dia tidak puas karena diejek oleh bawahannya. Namun, saat melihat rasa percaya diri di mata pria itu, amarahnya langsung berubah menjadi kegembiraan. "Oke, kamu sudah melakukan tugasmu, beritahu aku kabar selanjutnya." Katak dan manusia penyu terbunuh. "Apa?" Mendengar ini, pria gendut itu langsung terkejut, lalu menjadi geram dan berkata dengan marah, "Siapa?" Bab 2945, Karakter yang Menakutkan. "Entahlah, anak manusia,
menurutku namanya Han San Qian." Pria itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Han San Qian. Mendengar ini, pria gendut itu menjadi marah sekaligus terkejut. "Maksudmu, seorang anak manusia membunuh mereka berdua?" Laki-laki itu mengangguk dengan berat. Anak itu kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya dia luar biasa. Entah itu manusia kura-kura atau katak, di bawah tangannya, bisa dikatakan mereka hampir tidak berdaya untuk melawan. "Manusia penyu tidak memiliki cangkang penyu yang sangat keras," kata pria gendut itu dengan dingin. "Anda mungkin tidak percaya ketika saya memberi tahu Anda." Pria itu terbang ke langit dan jatuh ke tanah, menghancurkan cangkang kura-kura menjadi beberapa bagian. Setelah berbicara, dia melanjutkan, "Hal yang sama berlaku untuk katak. Jelas telah berhasil disemprotkan gas beracun wajah orang itu, tapi anehnya, bukan hanya orang itu baik-baik saja, dia bahkan apa?" kata pria gendut itu dengan dingin. Dia baru saja menaruh 2 tetes darah ke tubuh masing-masing katak dan manusia penyu. Dalam sekejap, katak dan manusia penyu berubah menjadi 2 genangan darah. Omong-omong, bahkan sekarang, pria itu masih memiliki sesuatu. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang masih melekat di hatiku. Pria gendut itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Hanya dengan 2 tetes darah saja sudah bisa membunuh Toad dan Turtle Man. Sosok menakutkan macam apa ini? Anda tahu, di kota Yuming, meskipun Toad dan Turtle Man bukanlah orang-orang yang cakap, Fatiman agaknya mengakui keterampilan dan kemampuan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan pernah memiliki status yang mereka miliki. Disiksa dan dibunuh seperti ini dalam situasi yang dikatakan orang ini sungguh mengerikan. Wanita yang sangat cantik itu adalah yang dibawa oleh pria ras manusia ini. Setelah pria itu selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lebih jauh. Mendengar ini, pria gendut itu mengerutkan keningnya semakin erat. Jelas, dia sudah mengetahui akar penyebab konflik antara katak, kura-kura, dan manusia. "Apa maksudmu?" Pria gendut itu bertanya sedikit. "Semua orang di kota Yuming tahu bahwa manusia katak dan manusia penyu adalah bawahanmu. Mereka dibunuh. Jika kamu tidak merespons dengan cara apapun, apa yang akan terjadi dengan prestisemu di kota Yuming di masa depan? Maksudku, kita harus membalas dendam. Jika kita bisa menangkap wanita itu, apakah penggemar vulgar ini masih perlu ada?" Pria gendut itu mengangguk, "Itu masuk akal. Yang terpenting, sekuat dan mendominasi seorang pria, pada akhirnya jika dia tidak bisa mendapatkan wanita tercantik, apa gunanya?" Jika kata-kata sebelumnya mencoba bernalar dengan pria gendut dan membuatnya tidak bisa menolak, maka kata-kata berikut ini langsung menyentuh hati pria gendut itu. "2 kesenangan terbesar dalam hidup adalah kekuasaan dan seks. Tak terhitung banyaknya orang yang memperjuangkannya, tak terhitung banyaknya orang yang mengorbankan hidup mereka demi hal itu, bukankah itu tujuannya? Bahkan jika itu adalah kekuatan, pada akhirnya itu akan menghasilkan seks." Tapi bagi pria gendut, seperti yang dia katakan, dia memiliki semua kekuatan, tapi dia bahkan tidak tahu seperti apa rasanya wanita cantik, bagaimana tidak menjadi penyesalan dalam hidup. "Oke, seperti katamu." Begitu dia selesai berbicara, pria gendut itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghempaskan beberapa wanita di sekitarnya, memperlihatkan sebuah batu kristal kecil yang jatuh di atas selimut. Dengan sedikit sentuhan tangannya, batu kristal itu perlahan berubah menjadi merah. Yang terjadi selanjutnya adalah awan hitam di atas seluruh kota tua, yang langsung berubah menjadi merah darah. Hampir pada saat ini, di kota tua yang gelap, yang sebelumnya sangat sepi, banyak tentara yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak perlahan keluar dari sudut gelap kota. Helm mereka diikat erat, meski penampilan mereka tidak terlihat. Tapi mata merah dan hijaunya bisa dilihat melalui kaca helmnya. Hal yang sama berlaku untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Bahkan di halaman kota tua, tentara yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar satu demi satu. Untuk sementara waktu, warna merah darah di langit di atas seluruh kota tua menjadi lebih cemerlang. Saat ini, di lantai 3 rumah tua itu, meski dari luar hampir separuh lantai 3 sudah runtuh, sehingga interiornya seharusnya bobrok, namun nyatanya tidak. Tepatnya di lantai 3 terdapat suite yang sangat mewah, semuanya terbuat dari emas dan perhiasan, cukup eksotis sekaligus berkilau. Sekelompok orang sedang berbaring di sofa yang nyaman, meminum anggur dan buah beri yang disajikan. Suasana hati mereka sedang baik untuk beberapa saat. Su Yingxia secara tidak sengaja menoleh ke jendela dan tiba-tiba berdiri. Bab 2946 Awan Darah akan datang. Merasakan tindakan Su Yingxia,
Han Sanqian juga mengangkat matanya dan melihat keluar jendela. Di bawah sinar bulan, Han Sanqian hanya bisa mengerutkan kening. Ratusan meter di luar jendela, awan berwarna merah darah di puncak kota tua telah terbakar hingga hampir membakar langit, membuat orang merasa sangat murung dan selalu merasa panik. Apa yang terjadi? King Long juga memperhatikan perbedaan ini dan bertanya dengan heran. Trenggiling, Su Yan dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu, memandangi awan merah, masing-masing dengan perasaan tidak menyenangkan yang tak terlukiskan di hati mereka. Su Ziwu mengerutkan kening, tiba-tiba berdiri, melihat ke awan merah, dan berjalan cepat ke jendela. Untuk sesaat, Su Ziwu memasang ekspresi serius dan tidak bisa berkata-kata. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Ziwu bergumam, itulah Raja Yuming. Raja Yuming. Su Yingxia mengerutkan kening. Su Ziwu mengangguk, ya, penguasa mutlak kota Yuming, dan bahkan nama kota Yuming dinamai menurut namanya. Dari apa yang kamu katakan, dia pasti sangat kuat. King Long memandang Hong Yun dari jauh dan berkata dengan tenang. Siapa yang bisa mendominasi dunia pembunuh seperti klan iblis? Siapa yang tidak menginjak mayat puluhan ribu orang dan naik tahta? Han Sanqian sangat setuju dengan hal ini, seperti jalan singa, Anda akan berada dalam posisi menjadi raja atau mati dalam perjalanan menjadi raja. Mereka menghabiskan hidup mereka dalam pertempuran, baik menantang orang lain atau ditantang oleh orang lain. Oleh karena itu, di dunia seperti itu, kota Yuming masih bisa stabil hingga saat ini, dan Raja Yuming harus memiliki keterampilan kerajaannya sendiri. Mungkinkah dia ingin datang untuk menyelesaikan masalah dengan kita? Trenggiling mengerutkan kening. Su Ziwu menggelengkan kepalanya, kebangkitan Hong Yun hanya berarti Raja Yuming sedang marah, tapi dia tidak yakin kepada siapa hal itu ditujukan. Han Sanqian tersenyum tipis, jika kita bisa membiarkan Raja Yuming menanganinya secara pribadi, itu berarti kita cukup mampu. Mari kita istirahat lebih awal. Kita harus berangkat besok. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian menutup tirai, berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Melihat Han Sanqian begitu santai, semua orang saling memandang. Mungkin Han Sanqian benar. Kebangkitan Hong Yun tidak berarti apa-apa. Yingxia, tolong bawa Nianer kembali ke rumah untuk beristirahat dulu. Dia telah bekerja keras di kapal begitu lama. Dia belum tua dan mungkin tidak mampu menanggungnya secara fisik. Qin Suang memandang Su Yingxia dan berkata dengan lembut. Su Yingxia mengerutkan kening, tetapi melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengingatnya, dia tidak ingin menyelidikinya terlalu dalam. Setelah melihat Han Nian, yang memang kelelahan, dia akhirnya mengangguk dan membawa Han Nian kembali ke kamarnya. Orang-orang yang tersisa di ruang tamu mengangguk dan kembali ke kamar masing-masing. Namun, 10 menit kemudian, beberapa orang dengan cepat berkumpul di ruang tamu. Mereka saling tersenyum canggung dan kembali ke sofa dalam diam, seolah menunggu sesuatu. Di kamar Han Sanqian sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, namun kesadarannya telah menyebar hingga ratusan meter di luar seluruh rumah. Selama ada gangguan, akan sulit untuk mendeteksinya. Persepsi Sanqian melarikan diri dari Korea. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir, Han Sanqian mengerti bahwa dengan awan merah yang tiba-tiba ada di mana-mana, bagaimana mungkin apa yang disebut kebangkitan Raja Yuming sesederhana sebuah kebetulan. Terutama dalam masyarakat di mana yang lemah adalah yang terkuat, jika katak dan kura-kura mempunyai tempat, bagaimana mungkin mereka tidak mendapat anggukan dari orang yang lebih kuat? Bukankah sudah cukup jelas bahwa mereka sudah mati dan ada pergerakan di sana? Hanya saja dia hanya ingin menyingkirkan Su Yingxia. Hampir pada saat ini, puluhan ribu tentara telah berangkat dari kastil tua, bergegas seperti banjir dari berbagai jalan menuju rumah-rumah di kota. Kelompok orang ini begitu padat dan panjang bahkan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepala mati rasa. Dalam prosesi akbar ini, sebuah sedan kayu kuno berwarna merah menarik perhatian orang, tidak dihias secara mewah, namun berukuran sangat besar. Di atas, pria gendut itu berbaring dengan santai, bergoyang dan bersemangat, dengan mahkota yang tampak compang camping tergantung di kepalanya. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba membuka matanya dan berdiri perlahan. Bab 2947 Satu orang dan satu binatang. Ketika dia membuka pintu, yang dia lihat adalah sekelompok orang yang duduk di sofa yang telah menunggu dalam waktu yang tidak diketahui. Mereka pasti sudah menunggu lama bukan? Melihat Han Sanqian keluar, sekelompok orang berdiri bersama dan hendak berjalan menuju Han Sanqian, tetapi Han Sanqian melambaikan tangannya, lalu diam-diam melihat ke pintu Su Yingxia.
Pintu kamar Su Yingxia tertutup rapat, dan tidak ada gerakan di dalam. Baru kemudian Han Sanqian menghela nafas lega. 3000, kami telah lama menunggu Anda keluar untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di kota sekarang. Qin Xuang berjalan beberapa langkah dan berkata dengan suara khawatir. Mereka pasti datang untuk kita. King Long juga mengangguk. Wajah Su Ziwu bahkan lebih cemas. Saya seharusnya tidak datang ke sini jika saya tahu. Anda mungkin memiliki sedikit jalan keluar di luar kota, tetapi jika Anda memprovokasi Raja Yuming di kota ini, Anda tidak akan pernah selamat. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yan juga bertanya. Apa yang harus dilakukan? Han Sanqian baru saja berbaring di tempat tidur, meskipun dia sedang beristirahat dengan mata tertutup, kesadarannya sedang memeriksa orang dan pikirannya tidak pernah berhenti. Jika terjadi perang, apa yang akan terjadi pada keselamatan Su Yingxia dan lainnya adalah pertanyaan yang dipikirkan Han Sanqian. Terus tinggal di dalam rumah jelas bukan solusi jangka panjang. Bos di lantai bawah bisa memberikan dirinya kamar terbaik secara gratis karena dia membunuh manusia katak dan penyu, dan dia juga bisa berbalik melawannya dalam sekejap karena kedatangannya. Dari Raja Yuming, ini bukanlah hal yang aneh. Jadi tinggal di kamarnya sama dengan membiarkan seseorang menangkap kura-kura di dalam toples. Kalian semua kembali ke buku surgawi Bahuang dan tinggal di sana. Trenggiling akan membantu saya membawa buku surgawi ke tempat yang aman. Bagaimana denganmu, 3000? Qin Xuang bertanya dengan cemas. Karena kota Yuming adalah milik Raja Yuming, maka setelah kecelakaan itu, kota Yuming pasti telah ditutup sepenuhnya, dan aku harus melawan mereka sampai akhir. Namun, aku akan dengan sengaja mematahkan garis pertahanan untukmu. Begitu sampai di sana kesempatan, Trenggiling, kamu akan membawa kitab surga bersamamu. Tinggalkan kota, tahu. Han Sanqian berkata dengan dingin. Kamu akan menghadapi Raja Yuming sendirian. Tidak peduli seberapa mampu kamu, pahlawan muda, tapi ini sama dengan bunuh diri. Juga, apa itu kitab surga? Su Ziwu bertanya dengan cemas. Qin Xuang juga cemas, tetapi dia tidak berbicara karena dia tahu jika situasinya tidak terlalu berbahaya. Han Sanqian tidak perlu berbohong kepada Su Yingxia dan mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Ketika dia meninggalkan Su Yingxia, itu pasti merupakan masa ketidakpastian tentang hidup dan mati. Siapa bilang aku sendirian? Han Sanqian tersenyum lembut. Semuanya, kalian lihat saya, dan saya lihat kalian, tapi mereka semua sudah masuk dalam kitab surga, dan bahkan Trenggiling pun punya misi penting. Siapa yang bisa membantu Han Sanqian? Dihadapkan pada pertanyaan semua orang, Han Sanqian tidak menjawab, tetapi menatap Trenggiling lagi dengan mata penuh tekad. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, Trenggiling tidak mengerti misi apa yang diberikan Han Sanqian kepadanya. Kehidupan yang tak terhitung banyaknya di dalam kitab surga, tidak perlu dijelaskan lebih jauh apa maksudnya jika benda ini diserahkan kepada Trenggiling. Trenggiling itu mengangguk, menepuk dadanya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, meskipun saya biasanya bukan orang yang serius, tapi kali ini, kecuali Trenggiling saya mati, saya pasti akan menyelesaikan urusan yang Anda percayakan kepada saya. Hidup, jaminan. Han Sanqian mengangguk dan menatap semua orang, oke, tidak ada lagi omong kosong, semuanya masuk. Begitu kata-kata itu keluar, di mata King Long, Su Ziwu dan Lu Zu yang terkejut, dalam ketenangan Qin Xuang dan Su Yan, saat Han Sanqian Bahuang Tiansu bergerak, sosok mereka menghilang di tempatnya. Segera setelah itu, Han Sanqian datang ke kamar Su Yingxia dan membuka pintu dengan lembut. Su Yingxia, yang matanya terbuka, segera menutupnya dan mendengarkan langkah kaki Han Sanqian semakin dekat. Kemudian dia merasakan Han Sanqian mencium wajahnya dengan lembut, lalu mencium wajah Han Nian dengan lembut. Akhirnya, air mata jatuh tanpa suara dari sudut-sudutnya. Matanya. Bagaimana Han Sanqian bisa menyembunyikan tipuan ini dari Su Yingxia? Hanya dengan gerakan di tangan Han Sanqian, Su Yingxia dan Han Nian menghilang. Mengambil napas panjang, Han Sanqian menyerahkan kitab surga ke tangan Trenggiling, dan keduanya mengangguk satu sama lain dalam kegelapan. Di luar rumah, tentara sedang mendesak masuk, dan bangunan itu dikelilingi oleh banyak orang. Sebelum pria gendut itu bisa meneriakkan siapa Han Sanqian, saat ini, di atas gedung, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Bab 2948 Angin dingin bukanlah bayangan yang sepi. Di atas loteng, di bawah awan darah, angin dingin bertiup sedikit, dan seseorang berdiri sedikit di atas atap. Meski tidak banyak bergerak, dia terlihat sedikit galak dan sedikit bangga. Pria gendut itu mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin,
suaranya seperti bel, apakah kamu Han Sanqian? Han Sanqian melirik ke arah gedung itu, dan para prajurit itu seperti gelombang semut, dia melihat sekeliling dan berkata, tepat. Pernahkah Anda bertanya kepada saya apakah ras manusia kecil ini menyebabkan masalah di kota Yuming kita? Pria gendut itu berkata dengan dingin. Han Sanqian tersenyum menghina, tidak mau membuang waktu untuk menjelaskan kepada orang seperti itu, karena jelas bahwa penjelasan tidak berpengaruh sama sekali. Apakah Anda di sini untuk membalaskan dendam katak dan manusia penyu? Terserah pemiliknya untuk memukuli seekor anjing. Kodok dan kura-kura adalah bawahan saya. Anda membunuh orang-orang saya dan tidak bertanya kepada saya. Apakah Anda pikir Anda tidak menganggap saya serius? Kata pria gendut itu dengan dingin. Han Sanqian tersenyum menghina, jangan bicara terlalu banyak. Di klan iblismu, apakah kamu masih perlu mencari alasan untuk membunuh seseorang? Jika kamu ingin mendatangiku, datanglah padaku. Mengapa kamu perlu bicara omong kosong? Mendengar perkataan Han Sanqian, pria gendut itu tentu saja sangat senang. Meskipun iblis sebenarnya hanya membunuh orang, manusia sering berbisnis dengan mereka, jadi mereka harus selalu terlihat baik di permukaan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian adalah begitu rapi dan rapi. Inilah yang dia inginkan. Kamu sangat sombong. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku di klan iblis. Ayo, ledakan. Saat pria gendut itu meraung, gelombang pasang tentara tidak membalas, mereka hanya menjatuhkan tombaknya ke tanah, menyebabkan gempa bumi besar di seluruh gedung selama hampir 1 kilometer. Yang berbeda dengan dunia manusia adalah meski pintu rumah di sekitar bangunan ini tertutup, namun berbagai mata masih bisa melihat pemandangan melalui berbagai celah. Han Sanqian mencibir dan tidak peduli sama sekali. Detik berikutnya, roda bulan api surgawi muncul di tangan orang itu, memegang pedang giok, dia melompat turun. Membunuh. Pria gemuk itu menunjuk ke arah Han Sanqian dengan kedua tangannya, dan puluhan ribu tentara langsung menyerbu masuk. Saat suara penyerahan senjata antara kedua belah pihak terdengar, pertempuran berdarah resmi dimulai. Han Sanqian bergerak seperti guntur. Meskipun dia sendirian, dia seperti seekor naga memasuki laut, menyapu seluruh lautan prajurit. Untuk sementara waktu, di tengah kerumunan prajurit, kemanapun Han Sanqian lewat, semuanya luar biasa. Api di langit menyala, bulan berputar, angin dan api terputus-putus beberapa saat, dan alirannya terus berlanjut. Di sisi lain, tentara yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak tiba-tiba, bergegas menuju Han Sanqian seperti air pasang. Guntur terjadi di tanah, kembang api meledak, dan Han Sanqian menggunakan energi di tangannya untuk meledak dengan liar, sehingga malam gelap di bawah awan merah darah menjadi sedikit lebih terang. Bocah ini cukup bertenaga. Duduk di kursi mahoni, lelaki gendut itu tidak bisa menahan senyum. Di samping kursi, pria yang memberi saya nama belakangnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jarang melihat manusia. Selama bertahun-tahun, manusia di dataran tengah telah menekan klan iblis kami hingga ke sudut terpencil di ujung utara. Sejak saat itu, kami tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di wilayah dataran tengah. Ini juga karena, meskipun umat manusia terlihat sangat kecil, energi yang dikandungnya sangat besar. Silakan dan tangkap yang hidup dulu. Saya ingin mempelajari bagaimana tubuh kecil ini bisa mendominasi dunia lebih baik daripada klan iblis saya. Setelah pria gemuk itu selesai berbicara, dia tertawa galak. Susunan pedang. Hampir segera setelah pria gendut itu selesai berbicara, Han Sanqian sudah terbang menjauh dari kerumunan. Pedang gioknya terbang ke udara dan berubah menjadi 10.000 pedang. Setelah itu, pedang itu jatuh seperti bintang jatuh. Bum bum bum. 10.000 pedang menyerang, dan semua prajurit di sekitar Han Sanqian terkena pedang mereka, berubah menjadi asap hitam dan menghilang ke udara. Namun, meski ribuan pedang jatuh, masih ada aliran tentara yang maju, langsung mengisi kekosongan para prajurit yang tewas itu. Melihat sekeliling, Han Sanqian mengerutkan kening sejenak. Bahkan jika dia menggunakan formasi pedang Suanyuan yang diajarkan Lu Ruoxin kepadanya, tampaknya efeknya tidak sebaik yang diharapkan. Memikirkan Han Sanqian berdiri di langit dengan ekspresi berat di wajahnya, pria gemuk di kursi mahoni tidak bisa menahan senyum menghina, matanya penuh ejekan. Di samping kursi merah, pembawa pesan juga menundukkan kepalanya dan tersenyum lembut. Jelas sekali, mata Han Sanqian sedang bingung saat ini, seolah-olah mereka sudah menduganya. Saat ini, Han Sanqian juga menahan napas dan berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menemukan ada yang tidak beres, itu salah. Tiba-tiba,
dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya kembali ke pria gemuk yang sedang mencibir di sana. Bab 2949, apa yang kamu punya, aku juga punya. Saat melihat ekspresi pria gendut itu, Han San Qian membenarkan kecurigaannya. Bukan karena formasi pedang Suanyuan lemah, yang jelas para prajurit ini sama sekali tidak mampu membunuh mereka semua. Setiap kali seseorang meninggal, tampaknya lebih banyak lagi yang muncul dari tempat lain. Kalau pembunuhan terus berlanjut seperti ini, kapan selesainya? Prajurit iblis Yin lahir dari aura pembunuhan. Jika kamu membunuh salah satu dari mereka, aura pembunuhan akan menghilang. Kemudian akan berkumpul kembali dan membentuk yang lain. Melawan mereka hanya membuang-buang energi. Pria gendut itu mencibir pelan. Sayang sekali ribuan pasukan mendekat, apalagi dia sendirian. Biarpun dia memiliki orang dan kuda yang sama, apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia keluar dari pengepungan dan membawa kita langsung? Dia tahu dia bisa, aku tidak melakukannya tapi dia harus melakukannya. Aku khawatir itu. Keputusasaan terbesar seseorang, bukan? Pria itu terkekeh. Ya, meskipun ada orang dan kuda yang sama, menghadapi pembunuhan tanpa akhir dan kehancuran tentara yang tiada akhir, apalagi menerobos pengepungan, bahkan jika Anda ingin mengambil beberapa langkah ke depan, itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, lebih sulit lagi untuk mengambil alih kepala pemimpin lawan. Namun, saat ini, Han San Qian juga tertawa. Api bumi, Xuan Lei, ledakan. Tiba-tiba, api neraka menyala di tanah, guntur membubung di langit, dan naga guntur berenang menjauh, suaranya nyaring dan dalam. Pria gendut itu tiba-tiba terkejut, sedikit terkejut dengan formasi ini, tetapi setelah beberapa saat, dia melihat bahwa tidak ada reaksi yang besar, dan dia tidak bisa menahan senyum, apa yang ingin dilakukan anak ini. Orang yang melaporkan berita itu juga menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Meski apinya ada di kaki, namun tindakan para prajurit tidak terpengaruh sama sekali, apalagi cedera, apa sih yang mereka mainkan? Ledakan. Namun, hampir pada saat ini, ketika para prajurit bergerak dengan cepat, guntur dari awan di langit mulai turun. Dengan satu guntur, beberapa tentara musnah menjadi abu, itu sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan puluhan ribu tentara, meskipun kerusakan akibat petir sangat parah, tampaknya kerusakannya terlalu kecil saat ini. Terlebih lagi, meskipun bagian tersebut sudah mati, masih ada aliran penambahan lanjutan. Oleh karena itu, pria gendut itu segera menunjukkan senyuman mengejek lagi, sepertinya kamu benar-benar bodoh. Menggunakan begitu banyak energi untuk membuka metode hebat yang tidak berhasil ini tidak hanya menyia-nyiakan kekuatanmu yang sebenarnya, tapi juga bisa apa yang terjadi menggunakan. Utusan itu mengangguk, itulah yang terjadi. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa meskipun Xuan Lei adalah sebuah serangan, api bumi pada dasarnya bukan tentang serangan, melainkan tambahan. Karena prajurit Anda dapat dibangkitkan terus-menerus, bukankah ini merupakan basis penyerapan energi yang jelas bagi Han San Qian? Karena kamu bisa terus terlahir kembali dengan kekuatan membunuh, aku juga bisa. Benar saja, dengan dukungan Earthfire, Han San Qian tidak bisa menahan rasa lelah saat ini, malah ia menjadi semakin berani saat bertarung, ditemani Heaven Fire dan Moon, ia berjalan menuju langkah pria gendut itu. Demi langkah. Meskipun langkahnya lambat, selangkah demi selangkah, hal itu terus terjadi. Apa? Godaan pria gendut itu menghilang, dan dia mengerutkan kening, anak itu tidak kenal lelah. Dia telah bertarung begitu lama dan melepaskan begitu banyak energi, tapi dia masih ingin membunuh kita. Ayo, aku menjadi semakin tertarik padanya. Setelah mengatakan itu, pria gendut itu menggerakkan tangannya, dan para prajurit di pinggiran langsung mengubah formasi mereka, dan kebanyakan dari mereka berkumpul di posisi pria gendut itu, menunggu Han San Qian. Untuk menyerang, Han San Qian melirik ke belakang. Meskipun sejumlah besar tentara telah dipindahkan ke garis depan, itu jelas tidak cukup baginya untuk menyerang dari belakang. Sepertinya tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut, Han San Qian tersenyum pahit. Pada saat ini, dia tiba-tiba menghentikan serangannya dan perlahan berdiri di tempat. Melihat Han San Qian berhenti menyerang, pria gemuk itu juga menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba, sejumlah besar tentara perlahan berhenti. Ada apa? Kamu tidak bisa bertarung lagi. Apakah kamu menyerah? Pria gendut itu bersenandung pelan. Han San Qian tersenyum, tidak, saya hanya ingin bertanya padamu. Jika kamu memiliki pertanyaan penting, tanyakan saja, kata pria gendut itu dengan acuh tak acuh. Han San Qian melihat sekeliling dengan dingin, apakah kamu ingin semua orang di kota ini mati? Atau,
Apakah kamu ingin seluruh kota Yuming dihancurkan? Mendengar ini, pria gendut itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, apakah kamu sakit? Hanya kamu. Entah itu berakhir di sini, atau itu hasil yang aku katakan, kamu pilih salah satu. Han Sanqian kembali menatap pria gemuk itu, dengan mata tegas dan percaya diri yang bahkan tidak memungkinkan adanya keraguan. Namun pertanyaannya, jurus mematikan apa lagi yang dimiliki Han Sanqian yang membuatnya begitu percaya diri? Bab 2950, Dua Pahlawan Jahat. Pria gendut itu juga jelas tercengang, alisnya semakin rapat dan berkerut, dia sangat ingin memarahi Han Sanqian karena gila. Sekarang pasukannya sangat banyak, Han Sanqian tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. Beraninya dia mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan seluruh kotanya. Jika ini orang biasa, pria gendut itu pasti sudah menamparnya sampai mati. Namun, pria di depannya telah membunuh kura-kura dan kodok, yang terpenting adalah temperamen dan mata orang ini. Ia tidak marah melainkan tegas, dan keadilannya sekaligus jahat, sehingga lelaki gendut itu ingin membantah sejenak, namun ia tidak memiliki rasa percaya diri. Untungnya, itu hanya sesaat, ketika dia bangun, pria gendut itu mencibir dengan nada menghina, kamu berani berbicara dengan arogan bahkan jika kamu adalah anjing tersesat. Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Atau, itu hanya mulutmu. Aku sudah melihat banyak kucing dan anjing, tapi ini pertama kalinya aku melihat pembicara sombong sepertimu. Percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya perlu mendengar pilihanmu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian tersenyum dingin, tidak mudah membangun kota sebesar itu di klan iblis. Kamu dan saya tidak ada pertumpahan darah, dan saya tidak akan melawan Anda sampai akhir, jadi saya perlu menanyakan dengan jelas tentang pilihan Anda. Hidup atau mati, pemusnahan atau tidak sama sekali, semuanya tergantung padamu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia memandang pria gemuk itu dengan acuh tak acuh. Mendengar hal tersebut, pria gendut itu sangat marah. Tak seorang pun di kota Yuming ini yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu, atau bahkan berani mengancamnya. Tapi saat dia sangat marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat ini, bertanya-tanya apakah kata-kata Han Sanqian itu benar atau salah. Kita semua di sini. Jika guru kembali, bagaimana kita bisa kehilangan muka? Jika kita menyerang, kita akan mendapatkan kembali prestise kita dan memiliki seorang wanita cantik bersama kita. Utusan itu juga melihat keraguan-raguan pria gendut itu saat ini dan berkata dengan lembut di samping kursinya. Kami memiliki puluhan ribu pasukan. Tidak masalah apakah dia bisa menyerang atau tidak. Bahkan jika dia menyerang, apa yang bisa dia lakukan padamu? Mendengar hal tersebut, pria gendut itu tiba-tiba mengangguk. Ya, dia pasti memenangkan situasi sekarang. Jika Han Sanqian dikalahkan hanya oleh perkataan Han Sanqian, bagaimana dia bisa meyakinkan publik di masa depan? Memikirkan hal ini, pria gendut itu mendengus dingin, kudengar ada seorang gadis di sampingmu yang cukup cantik. Pilihanku adalah membunuhmu, membawa wanitamu pergi, dan membiarkan dia dihancurkan olehku siang dan malam. Unggul. Begitu kata-kata itu keluar, semua prajurit statis itu tiba-tiba aktif kembali dan menyerang Han Sanqian lagi. Han Sanqian dan pria gendut itu saling memandang dan tersenyum. Yang pertama jelas-jelas mencibir, sedangkan yang terakhir jelas terlihat provokatif untuk melihat bagaimana Han Sanqian dapat memenuhi kebanggaannya. Sambil menghela nafas tak berdaya, Han Sanqian menggerakkan tangannya sedikit, kamu memaksaku. Begitu dia selesai berbicara, cincin luar angkasa terbuka, dan segera, aura yang sangat kuat keluar dari ring. Saat angin bertiup, awan mengaum. Bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Di seluruh kota Yuming, pertahanan Buddha tiba-tiba mulai bergetar sepenuhnya. Senyuman provokatif pria gendut itu kini tertuju di wajahnya, dan matanya dipenuhi kewaspadaan yang dalam. Karena energi besar yang mengalir keluar dari cincin Han Sanqian, bahkan dia sangat terkejut. Takut, itu bahkan merupakan kekuatan mengerikan yang jarang saya temui. Dengan kata lain, itu adalah semacam ketakutan yang terukir seluruhnya di tulangnya dari dalam keluar, seperti gen yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya di zaman dahulu. Tetapi, ini tidak benar. Siapa yang dia takuti? Mengaum. Tiba-tiba, saat energinya benar-benar keluar dan terbang langsung ke udara, suara gemuruh yang gila juga datang. Ketika pria gendut itu mengikuti energi dan mengalihkan pandangannya, energinya menyebar, dan monster aneh dan ganas sudah melayang di udara. Di antara mulut dan cakarnya, gunung dan sungai memandangnya dengan arogan. Itu
Pria gendut itu terkejut dan bertanya dengan suara aneh. Utusan itu juga mengerutkan kening, dan ada rasa takut yang mendalam di tulangnya. Itulah si rakus kejahatan. Han Sanqian tersenyum sinis. Pelahap kejahatan. Bab 2951 Pembantaian Gila. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba terkejut. Sebagai anggota klan iblis, siapa yang belum pernah mendengar rumor tentang binatang buas purba? Bahkan di daerah ini, terdapat keturunan dari binatang buas terbesar, klan Yongzhou. Dan bagaimana Taoti of Evil bisa menjadi setengah lemah dari Taoti? Tidak mungkin, kamu mencoba menakutiku, bagaimana kamu bisa begitu rakus terhadap kejahatan? Meski dimarahi, pria gendut itu mungkin sekarang tahu mengapa ada rasa takut alami di tubuhnya. Ternyata seperti ini. Itu hadiah dari orang lain. Han Sanqian tersenyum. Detik berikutnya, dia melirik Taoti of Evil, aku akan membunuhnya dan kamu memakannya, atau kamu bisa membunuhnya sendiri dan memakannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terkejut, dan kekuatan yang kuat akan langsung menghancurkan tentara di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Dan para prajurit yang mati itu tiba-tiba berubah menjadi beberapa aliran energi hitam, sebagian mengarah ke api tanah, dan sebagian lagi menuju ke arah lain. Mengaum. Dengan raungan lain, Evil Taoti tiba-tiba berbalik dan menukik menuju udara hitam yang melayang. Dia membuka mulutnya dan menggerakkan cakarnya, dan udara hitam masuk ke mulutnya. Ketika cakar itu lewat, sekelompok pria lapis baja lainnya jatuh. Hadiah dari orang lain. Pria gendut di sana jelas-jelas bingung dengan jawaban Han Sanqian untuk waktu yang lama, sampai Taoti of Evil dan Han Sanqian bekerja sama, dia begitu terkejut hingga dia sadar kembali. Yang lebih mengerikan lagi adalah saat ini, dia menemukan bahwa Han Sanqian tampak sedikit berbeda, tetapi dia tidak tahu untuk sementara waktu. Kalau benda semacam ini benar-benar benda kuno, bagaimana bisa diberikan sebagai hadiah? Kamu benar-benar mengira dia kucing atau anjing. Sialan, kamu berbohong padaku, bunuh aku. Tangan pria gendut itu bergerak dengan kasar, dan lebih banyak baju besi para cendekiawan bergegas menuju Han Sanqian dan Evil Taoti seperti orang gila. Melihat pasukan tentara datang seperti air pasang, Han Sanqian melirik ke arah Taoti of Evil, dan berkata sambil tersenyum, aku telah mengurungmu begitu lama, kali ini kamu bisa makan cukup, tetapi kamu harus makan lebih banyak dan makan lebih sedikit. Itu tergantung pada kemampuanmu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian memimpin dan bergegas menuju kelompok tentara yang seperti air pasang. Evil Taoti juga meraung dengan ganas dan membunuh langsung dari sisi lain. Kedua kekuatan itu melonjak dengan liar, untuk beberapa saat asap hitam terus membubung, dan untuk beberapa saat, para prajurit terus menghilang. Yang lebih menakutkan bagi pria gendut itu adalah ketika kedua pria itu terus saling membunuh dengan gila-gilaan dan semakin dekat, meskipun tentara yang mati telah terisi kembali, laju pengisian ulang tidak dapat mengimbangi laju hilangnya. Ini juga berarti bahwa energi pembunuh terus-menerus hilang. Di saat yang sama, itu juga berarti Han Sanqian mendekatinya selangkah demi selangkah. Melihat batu kristal merah di tangannya yang sudah memiliki beberapa kekurangan, pria gemuk itu menjadi sedikit panik sejenak. Bagaimana? Mungkinkah pria itu benar-benar Taoti of Evil? Pria gendut itu memandang Han Sanqian dan Taoti of Evil di tengah kerumunan dengan tak percaya. Bahkan jika energi pembunuhnya hilang, itu hampir dapat diabaikan. Kehilangan yang begitu gila, bahkan menyebabkan warna seluruh kristal memudar, jarang terjadi. Bagaimana mungkin binatang buas purba yang agung bersedia menjadi budak orang lain? Terutama manusia tingkat rendah. Utusan itu menggelengkan kepalanya tak percaya. Ya, binatang buas kuno memiliki status yang tinggi di klan iblis, bagaimana mereka bisa rela lebih rendah dari yang lain? Kecuali, level orang ini terlalu tinggi hingga keterlaluan. Tapi pemuda di depanku, tidak peduli seberapa tinggi dia, Meskipun dia adalah dewa sejati, dia mungkin tidak memenuhi syarat, bukan? Terlebih lagi, dia bukanlah dewa sejati. Sementara mereka berdua memikirkannya, pembunuhan gila-gilaan Han Sanqian dan Evil Taoti di sana telah melonjak hampir 10 meter, semakin dekat dan dekat dengan mereka berdua. Sialan, kamu benar-benar akan menyerangku. Dengan kutukan yang aneh, pria gendut itu tiba-tiba berteriak dan melambaikan tangannya lagi, dan lebih banyak tentara bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, Han Sanqian tiba-tiba berhenti, meninggalkan Evil Taoti yang masih membunuh dengan liar. Apa yang akan dia lakukan lagi? Pria gendut itu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Han Sanqian. Tapi saat ini,
Han San Qian tersenyum tipis padanya, dan langkah selanjutnya membuatnya tercengang saat itu juga. Bab 2952 Operasi Terbalik. Saya melihat Han San Qian tiba-tiba berlari ke arah yang berlawanan, gerakannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Taiksu Senbu Han San Qian telah membukanya secara ekstrim, jadi kecepatannya tidak bisa dihindari. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia melarikan diri? Pria gemuk itu membuka matanya lebar-lebar dan melihat sosok Han San Qian yang mulai menjauh karena tidak percaya, dan dia belum bereaksi. Dia sedikit bingung. Lagi pula, Han San Qian sudah menerobos formasi lapis bajanya sendiri, dan bahkan membiarkan dirinya memindahkan posisi pasukan lapis bajanya 2 kali. Ini mungkin sudah menjadi prestasi yang cukup mengesankan bagi siapapun. Tetapi, dalam situasi yang hebat ini, orang ini tiba-tiba berhenti menyerang, memutar pantatnya, berbalik dan lari. Meskipun dia telah mengalami ratusan pertempuran, meskipun dia telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, operasi centil seperti itu tetap membuatnya tercengang. Apakah keledai Guizhou kehabisan keterampilan? Atau apakah orang ini melakukan penyergapan? Utusan itu juga mengerutkan kening. Pria gendut yang sudah sadar itu berteriak, dia hanya manusia biasa, aku tidak peduli penyergapan apa dia, kejar saja dia. Begitu dia selesai berbicara, pria gendut itu tiba-tiba menggerakkan tangannya lagi, dan sejumlah besar tentara, bersama dengan kursi mahoni yang membawanya, segera bergegas menuju ke arah di mana Han San Qian berlari. Pada saat ini, Han San Qian, terlepas dari pasukan yang mengejar di belakangnya, tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan terus bergegas ke depan. Sesaat kemudian, Han San Qian telah tiba di tembok kota Yuming. Seperti yang dia duga, ada banyak tentara di sekitar tembok kota. Han San Qian berbalik dan melihat pasukan tentara perkasa di belakangnya. Lari, teruslah berlari. Melihat Han San Qian tidak bisa pergi, pria gemuk itu berhenti perlahan, dengan ekspresi menggoda di wajahnya. Saya sudah lama mengetahui bahwa Anda akan melarikan diri, jadi saya telah menutup kota ini dan menempatkan banyak orang di sekitarnya. Apalagi di sini, di pintu masuk utama, ada semua elit, pria gendut itu mengatakan ini dengan suara dingin dan bangga. Karena ia ingin memindahkan orang, tentu saja ia harus sangat mudah. Pertahanan pada titik ini secara alami sangat berat. Han San Qian tersenyum, tempat tinggalmu di seberang pintu masuk utama secara alami dijaga ketat. Namun, aku tidak menyangka kamu telah mengerahkan pasukan besar bahkan di pintu masuk utama. Kebenaran yang sederhana, apakah Anda ingin saya mengatakan lebih banyak? Pintu masuk utama adalah satu-satunya pintu keluar kota Yuming kami. Jika Anda ingin melarikan diri, kemana lagi Anda bisa pergi selain di sini? Jadi, tidak ada pertahanan di sisi selatan dan utara kan? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Ada tembok kota yang tinggi dan kokoh di sisi selatan dan utara, kenapa aku harus mempertahankannya? Ejek pria gendut itu. Han San Qian mengangguk, dengan cara ini, saya merasa lega. Apa yang Anda khawatirkan? Tentu saja Han San Qian tidak menjawab. Wajar jika pintu keluar dijaga. Oleh karena itu, Han San Qian tidak pernah terpikir untuk membiarkannya menerobos terenggiling secara langsung. Saat Han San Qian berinisiatif pergi ke atap untuk menemui musuh, terenggiling sudah mengikuti instruksi Han San Qian dan bersembunyi di kegelapan. Menurut rencana Han San Qian, setelah dia memindahkan sebagian besar musuh, terenggiling juga akan mengikuti instruksi Han San Qian dan langsung melewati kota dari selatan. Meski di sana tidak ada pintu, namun bagi terenggiling, ia bisa masuk jauh ke dalam tanah, jadi tidak masalah ada pintunya atau tidak. Dilihat dari waktu, ada rakus jahat yang menyebabkan masalah di sana, dan saya telah memimpin sejumlah besar tentara ke sisi lain. Semuanya berjalan sangat lancar, jadi terenggiling seharusnya sudah meninggalkan kota saat ini. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum tipis, bukan apa-apa, aku hanya ingin bersenang-senang denganmu dengan aman. Mendengar ini, pria gendut itu sedikit mengernyit. Dia melarikan diri tetapi dihadang oleh dirinya sendiri. Dia masih mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa malu. Apakah kamu sakit? Namun, intuisinya memberitahunya bahwa segala sesuatunya tidak pernah sesederhana itu. Mungkinkah? Sialan, pindahkan harimau itu menjauh dari gunung. Pria gendut itu berteriak dengan ganas, dan dengan gerakan tangannya, sekelompok tentara di belakangnya segera berbalik dan mencoba membunuhnya. Tapi hampir pada saat itu, ledakan. Di depan sekelompok tentara, api yang dahsyat meledak. Segera setelah itu, bayangan hitam tiba-tiba melompati, dan hanya dalam sekejap mata, ratusan tentara musnah. Pria gemuk itu berbalik dengan ganas, dan Han San Qian,
yang masih berada di depannya sekarang, benar-benar muncul di depan prajurit yang berbalik di belakangnya. Dia menggelengkan matanya, seolah dia merasa telah melakukan kesalahan, karena saat ini, Han Sanqian di belakangnya. Terlihat, hal ini tidak lagi seperti dulu. Iblis. Pria gendut itu membuka matanya dengan ngeri. Bab 2953, Setan atau Dewa. Pada saat ini, tubuh Han Sanqian dipenuhi dengan energi hitam, matanya sangat merah darah, rambutnya berubah menjadi perak, hantu bergerak di sekitar tubuhnya, dan sepertinya ada totem binatang aneh yang menjulang di belakangnya. Tidak ada ras manusia di sini, sudah jelas. Dia jelas benar-benar iblis. Kamu. Melihat Han Sanqian, pria gemuk itu mengerutkan kening, merasa ngeri di dalam hatinya, apakah kamu manusia atau iblis? Apakah kamu dewa atau hantu? Dewa bagi teman-temanku, iblis bagi musuh-musuhku. Pembunuhan dimulai. Saat senyuman jahat muncul di wajah pucat Han Sanqian, detik berikutnya, Han Sanqian, yang darah iblisnya mendidih, sudah seperti mesin pemanen, dan dia langsung masuk ke dalam kelompok tentara. Untuk sesaat, asap hitam mengepul dari kelompok tentara yang ganas, yang juga berarti banyak tentara yang tewas dalam serangan itu. Orang ini, utusan itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya sama sekali. Jika Han Sanqian sebelumnya cukup galak, maka Han Sanqian saat ini hanya bisa digambarkan sebagai sangat galak. Tidak ada yang bisa menghentikan saya sepanjang jalan. Darah iblis yang mendidih, ditambah dengan energi membunuh yang diserap oleh api bumi, membuat Han Sanqian memasuki mode mengamuk setelah keberuntungan pertama, seperti mesin pembunuh gila. Di sisi lain gedung, energi hitam juga melonjak, kejahatan rakus itu seperti harimau yang sudah lama lapar dan tiba-tiba masuk ke dalam kelompok makanan, gila sekaligus serakah. Pria gendut itu benar-benar terpana. Yang lebih mengerikan lagi adalah warna kristal di tangannya dengan cepat memudar, yang juga berarti jumlah prajuritnya berkurang drastis. Mengaum. Tiba-tiba, pada saat ini, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba melanda, mengguncang seluruh pertahanan Buddha kota Yuming, dan bahkan menyebabkan gendang telinga pria gemuk dan pembawa pesan itu sakit. Ketika mereka sadar, keduanya tidak bisa tidak mencari jalan keluar. Pada pandangan ini, rambut kedua orang itu tiba-tiba berdiri, dan mereka merasa linglung untuk beberapa saat. Di tengah gedung, udara ungu kehitaman tersebar di seluruh langit, dibandingkan dengan awan berwarna merah darah, tidak kalah sama sekali. Yang lebih aneh lagi adalah di udara ungu kehitaman saat ini, ada sesosok tubuh besar yang bergoyang, dan terdengar suara yang dalam. Di saat yang sama, tekanan yang dikeluarkannya bisa membuat pria gendut dan orang itu meski begitu. Berjauhan, utusan itu tiba-tiba merasakan keringat dingin mengucur di dahinya. Itu adalah. Aku melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, tetapi sosok jahat Taoti tidak terlihat. Mungkinkah? Mungkinkah? Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, dengan ledakan yang tiba-tiba, udara ungu kehitaman tiba-tiba meledak, dan gelombang udara yang terbentuk justru menghancurkan rumah dan benda. Dalam jarak beberapa puluh meter dari area sekitar, hampir semua rumah hancur dalam sekejap, bahkan banyak monster yang bersembunyi di dalam rumah untuk menyaksikan kemeriahan tersebut pun pingsan di tempat. Salah satu pria gendut dan pembawa pesan dengan cepat melawan, sementara yang lain memeluk erat kursi mahoni pria gendut itu dengan erat, namun meski begitu, angin kencang masih meniup mereka berdua hingga nyaris tak mampu membuka mata. Ketika angin kencang lewat dan keduanya membuka mata lagi, mereka melihat monster besar dan tampak sangat ganas di dalam gas yang hilang, tergantung di langit, melihat ke bawah ke segala arah. Ia seperti seekor unicorn, berdiri dengan 4 kaki, dengan baju besi di persendiannya, seperti kepala singa. Zi melihat lebih dekat dan melihat ada kepala seorang pria di tubuh kilin, dengan mata marah dan mulut terbuka seperti mengaum. Namun jika dilihat lebih dekat terungkap bahwa kepala pria itu hanyalah gigitan di perut tubuh kilin. Saat dia naik dengan mulus, tubuh bagian atasnya penuh dengan otot, dia memiliki suara yang kekar, tanpa kepala, dan dia memegang pilar raksasa di tangan kanannya, dia tak terkalahkan dan mendominasi. Itu. Pria gendut dan pembawa pesan itu menatap binatang itu, tetapi kaki mereka tidak bisa menahan gemetar saat ini. Bukan hanya dia, tetapi juga monster iblis yang rumahnya terbalik tetapi tidak pingsan. Pada saat ini, saya sedang melihat pada binatang itu, menggigil dan gemetar. Sekelompok iblis yang tidak takut pada langit dan bumi, dan bahkan bertarung dengan nyawa mereka dengan mengorbankan nyawa mereka, tetapi pada saat ini, mata mereka penuh ketakutan. Jahat. Rakus kejahatan, itulah rakus kejahatan. Saya tidak tahu siapa yang meraung ketakutan, yang membuat semua orang semakin ketakutan.
Bahkan pria gendut dan pembawa pesan itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sangat ketakutan, sungguh. Sungguh. Pelahap kejahatan. Bab 2954 Pelahap kejahatan yang sebenarnya. Dia benar-benar rakus akan kejahatan. Tak perlu dikatakan, keduanya memandang Han Sanqian yang membunuh dengan gila-gilaan di dalam baju besi hampir pada waktu yang bersamaan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa salah satu binatang buas kuno yang begitu terkenal di klan iblis, dan bahkan di klan iblis, tidak mungkin ada, akan benar-benar muncul di hadapan mereka suatu hari nanti. Atau, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, siapa yang bisa membayangkan kalau hal itu akan muncul seperti ini? Jika binatang buas kuno itu benar-benar ada, bahkan 3 dewa sejati saat ini pun tidak memenuhi syarat untuk membuatnya menyerah. Siapa orang ini? Dengan kepala penuh pertanyaan dan hati dipenuhi keterkejutan, mereka berdua menatap Han Sanqian seperti dua orang idiot. Saat ini, mata Han Sanqian sudah merah darah dan dia akan membunuh. Bagaimana dia bisa peduli dengan dua orang bodoh ini? Dengan kata lain, bahkan dia sendiri tidak tahu tentang kerakusan kejahatan. Karena saat ini, Taoti of Evil jelas telah menyelesaikan babak evolusi baru dibandingkan sebelumnya. Bagaimana Han Sanqian tahu bahwa Taoti of Evil sudah dekat dengan evolusi ketika dia bertemu dengannya, tetapi orang ini memasukkan banyak chaos ki ke dalam perutnya dalam satu tarikan napas, dan hampir menjatuhkannya kembali dalam semalam. Sebelum pembebasan, untungnya Han Sanqian masih punya hati nurani dan memberinya banyak makanan sepanjang perjalanan, apalagi setelah kembali ke Pulau Peri, dia bahkan menyiapkan banyak ramuan untuk itu. Sebelum perang dimulai, Han Sanqian juga sengaja memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Tujuannya adalah untuk membiarkan dia memakan harta emas dalam jumlah besar yang dikumpulkan oleh Ametis dan 4 naga untuk memperkuat efektivitas tempurnya. Pada saat ini, itu bisa membantu on dirimu sendiri. Bagaimana dia tahu bahwa setelah pemulihan gudang-gudang itu dan fakta bahwa bagian dari aura pembunuh setelah kematian para prajurit ini ditelan oleh Taoti of Evil, itu akan mengantarkan pada evolusi yang telah lama tertunda. Mengaum. Dia meraung dengan keras, dan detik berikutnya, tubuh besarnya menukik ke bawah. Seperti gunung besar, ketika ia meluncur turun, hampir sejumlah besar tentara terjatuh. Dengan anggota tubuh mereka terentang, sekelompok tentara lain terbang keluar. Di antara mulut, seperti lubang besar, sekelompok tentara lain terbang keluar. Sebuah besar sepotong tentara tersedot ke dalam mulut. Adapun Han Sanqian, meskipun dia tidak sebesar Taoti dan tindakannya tidak sembrono dan mendominasi seperti dia lebih buruk dari dia ketika dia mengamuk dan menjadi gila. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak membunuh orang dalam kegelapan, energi hitam meningkat dengan liar, dan naga petir sesekali meledak di langit. Situasi yang awalnya baik benar-benar terbalik pada saat ini. Dia panik dan melirik ke arah kristal di tangannya, yang anehnya berubah dari merah darah asli menjadi putih dan merah kemerahan saat ini. Melihat kembali kelompok tentara yang seharusnya padat seperti air pasang, mereka sekarang terpecah. Dan dikalahkan sepenuhnya. Ketika mereka berpencar, melihat sekeliling, jumlah orang sudah kurang dari 10.000. Mungkinkah, seperti yang dia katakan, seluruh kota Yuming akan dibantai olehnya? Di masa lalu, dia tidak akan pernah mempercayai apa yang dikatakan orang lain, tetapi pada saat ini, dia harus mempercayai fakta ini dan harus menghadapi kenyataan yang sangat kuat ini. Selanjutnya, ini hanya waktu. Memikirkan hal ini, pria gemuk di kursi mahoni itu terjatuh di kursinya dengan mata kusam, menyaksikan akhir tragis yang akan datang. Utusan itu juga sedang panik saat ini, matanya penuh dengan keputusasaan. Dia awalnya hanya jatuh cinta pada keindahan itu, berpikir bahwa dia telah membalaskan dendam si katak dan manusia kura-kura, sehingga dia bisa berdiri tegak di depannya. Saudara laki-laki di masa depan, dan dia bisa menggunakan membantu pria gemuk mendapatkan wanita cantik akan memberinya kesempatan untuk promosi, dan dia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tapi aku tidak pernah berpikir. Kami telah memprovokasi karakter yang tangguh. Dengan senyum masam, pria gendut itu memandang tidak jauh. Semakin sedikit tentara di sekitar Han Sanqian. Dia berdiri perlahan, sepertinya giliranku untuk bermain. Seolah merasakan tatapan orang ini, Han Sanqian juga mengayunkan pedang prajurit lapis baja di depannya saat ini, perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap pria gemuk itu sebagai tanggapan. Mata kedua orang itu bertemu, dan itu akan segera terjadi. Bab 2955 Ibu Pertiwi. Pria gendut itu tiba-tiba menggoyangkan lengannya,
dan awan berwarna merah darah di atas kepalanya tiba-tiba bergerak, lalu mengembun di atas kepalanya. Awan berputar, membentuk pusaran, dan lampu merah melesat turun dari tengah, menghubungkan dengan pria gendut itu. Lampu merah muncul di sekujur tubuh pria itu, perlahan berputar dan mengalir di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya awalnya tertutup lemak, namun tiba-tiba tampak berkilau dan bertenaga. Biarkan kamu merasakan kekuatanku. Begitu dia selesai berbicara, pria gendut itu tiba-tiba melompat, membawa tubuhnya seperti gunung raksasa, dan tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya, membawa kekuatan guntur, dan tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Hampir dalam proses penyerangannya, pria gendut yang ganas itu, lemak di sekujur tubuhnya, bergerak sedikit dalam proses berbaris. Setelah dilihat lebih dekat, meskipun lemak di tubuhnya adalah daging, namun di dalam daging dan di bawah kulit, ada gundukan dan punggung bukit yang tak terhitung jumlahnya. Dan jika diperhatikan lebih dekat, benjolan-benjolan itu sebenarnya hanyalah wajah dan otak berbagai orang, seolah-olah ditelan ke dalam adonan, namun karena terlalu padat di dalamnya, semakin membesar. Perjuangan. Mengaum. Saat dia mendekati Han Sanqian, pria gendut itu tiba-tiba membuka mulutnya yang sebesar baskom darah. Bersamaan dengan itu, ada wajah-wajah dengan berbagai ukuran di tubuhnya, mereka menggeram, mengaum, dan mengaum. Dan yang menemaninya adalah aura darah dan kegelapan berdarah yang sangat kuat, mengalir ke wajahnya. Pada saat itu, bahkan Han Sanqian, yang dirasuki iblis, tidak bisa menahan cemberutnya. Menghadapi energi pembunuhan yang datang, dia tidak bisa menahan diri untuk menahan sedikit dengan tangannya. Datang dan bertarung. Setelah serangan ringan, Han Sanqian berteriak keras, memutar tangannya, memutar kepalanya, dan memukul balik dengan cara yang sama. Ledakan. Dua penjerat aura berwarna merah darah dan hitam saling bentrok dengan tinju mereka. Tiba-tiba, angin yang berasal dari tabrakan tersebut menyebabkan tentara di sekitarnya terbang terbalik seperti semut dan berhamburan kemana-mana. Di bawah kaki mereka, tanah retak karena usaha mereka masing-masing. Mereka saling mengepalkan tangan dan saling memandang, pria gendut itu mencibir, dan Han Sanqian bahkan mencibir. Apakah ini kekuatan Raja Yuming? Han Sanqian berkata dengan lembut, memang agak kuat, tapi memang seperti itu. Benarkah? Pria gendut itu juga mencibir. Detik berikutnya, wajahnya memadat, dan aura pembunuhan yang lebih kuat berkumpul dengan gila-gilaan. Lalu dia tiba-tiba menyerang Han Sanqian dengan tinjunya, aku khawatir kamu bisa bertahan. Tidak bisa berdiri lagi. Tidak bisa bertahan. Han Sanqian juga tersenyum dingin, dan energi hitam darah dari tubuhnya mengalir deras menuju tinju Han Sanqian. Apa? Tiba-tiba, pria gendut itu memandang Han Sanqian dengan tak percaya, matanya penuh ketakutan. Tentu saja, saat duel, dia merasa Han Sanqian sangat kuat. Faktanya, dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat sehingga benar-benar di luar imajinasi. Tidak, kamu telah bertarung dengan prajuritku begitu lama. Bahkan jika kamu mampu, setelah begitu banyak ronde pertarungan, kekuatan fisik dan kehilangan energimu yang sebenarnya seharusnya sangat besar, tapi kenapa sekarang, bukan hanya kamu tidak merasa lelah sama sekali, tapi kamu juga. Han Sanqian tersenyum, biar ku beritahu, bukan saja aku tidak lelah, aku bahkan lemah, dan aku terlihat lebih kuat sekarang, bukan? Pria gendut itu mengangguk dengan keras, itulah yang terjadi. Jika ini bisa dianggap kejutan, maka aku khawatir kamu akan semakin takut setengah mati selanjutnya. Han Sanqian lang tertawa keras, matanya menunjukkan kegilaan dan kedinginan setelah dirasuki, tapi ada juga tatapan yang membuatnya tidak dapat menahan diri setelah berbicara. Bangga. Tanpa menunggu pria gendut itu bereaksi, Han Sanqian tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dan meninju dengan ganas. Untuk sesaat, pria gendut itu ketakutan seperti baru saja melihat hantu, kekuatan untuk membunuh. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan untuk membunuh? Han Sanqian mencibir dengan sinis. Dalam tatapan luar biasa di mata pria gendut itu, semua kekuatan mengikuti tinjunya, langsung menekan kekuatannya, dan melewati tubuhnya dengan keras. Ledakan. Dengan suara teredam, pria gendut itu perlahan terjatuh dengan mata terbuka lebar. Saat dia jatuh, para prajurit tiba-tiba terdiam dan berubah menjadi asap hitam, menghilang ke langit dan bumi. Segera, hanya tubuh pria gemuk dan kristal putih di tangannya yang tersisa di tanah. Namun, pada saat ini, seluruh tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan awan darah di atas kepala tiba-tiba berputar. Kemudian, suara halus terdengar seperti melayang keluar dari neraka.
Bab 2956 Nenek Moyang Ibu Pertiwi. Bunyinya seperti ada yang bersenandung atau berbisik, tidak ada kata atau kata tertentu, hanya bunyi itu saja, namun membuat orang merasa seperti ada bunyi gendang yang teredam di dalam hatinya. Setelah bumi berguncang, ia mulai meledak. Seluruh kota mulai berguncang dan bahkan mulai runtuh. Di tanah yang retak, ada cahaya merah darah yang redup, dan cairan yang tak terhitung jumlahnya seperti darah dan magma mengalir keluar darinya. Melihat ke bawah, seluruh bawah tanah tampak seperti gunung berapi yang akan meletus, berwarna merah dan mengepul. Pada saat yang sama, Han San Qian merasakan tekanan kuat yang tiba-tiba datang dari bawah kota. Kekuatan ini sangat kuat. Bahkan Han San Qian telah bertemu banyak master dalam perjalanannya, tetapi dia harus mengakui bahwa kekuatan aura ini pasti dapat menempati peringkat di antara mereka. Terlebih lagi, ini jelas merupakan salah satu angka teratas. Bahkan Han San Qian, yang telah dirasuki iblis, tidak bisa menahan cemberutnya saat ini. Dan si pelahap jahat di sana sepertinya menyadari bahaya yang mendekat. Dia meraung dengan marah dan menatap segala sesuatu di sekitarnya dengan mata di perutnya. Ledakan. Dengan suara keras, bubur yang tak terhitung jumlahnya meletus dari celah di tanah, seperti cakar yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari tanah, terbang langsung ke Han San Qian dan Taoti of Evil. Satu orang dan satu binatang melompat ke udara, dan Han San Qian tiba-tiba jatuh ke dalam udara dengan satu tangan. Itu adalah ledakan energi. Namun, ketika energi ini menghantamnya, yang membuat Han San Qian tercengang adalah seperti roti daging yang menabrak anjing, ia pergi begitu saja dan tidak pernah kembali. Bagaimana kabarnya? Dengan kekuatan Han San Qian, mungkin tidak banyak orang yang bisa memakannya hidup-hidup seperti ini. Tapi apa ini? Itu sebenarnya dapat mengimbangi energi Han San Qian, atau bahkan menelannya. Dan hampir pada saat yang mengejutkan ini, magma yang meledak tiba-tiba melonjak sangat tinggi, seperti tanaman merambat, berubah menjadi tentakel dan menyerang manusia dan binatang, mencoba menangkap mereka. Gerakan Han San Qian fleksibel, dan dia berbalik dengan cepat untuk melepaskan diri dari kendali. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia mendengar suara gemuruh. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak tahu apakah rakus jahat di sana tidak begitu gesit. Sebagai Han San Qian, atau dia tidak repot-repot menghindar sama sekali. Dalam sekejap, tentakel api itu telah menahannya, dan semakin banyak tanaman merambat yang menjebaknya dengan erat. Bahkan raksasa seperti itu tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Hal yang paling menakutkan adalah tubuh Taoti of Evil terus-menerus ditutupi dengan asap hitam. Meskipun tanaman merambat berbentuk seperti tanaman merambat, namun tubuhnya selalu menyala. Begitu menempel pada tubuh Taoti of Evil, mereka langsung meledak ke dalam api. Sekalipun lebih kuat dari itu, ia masih berada di bawah api dan tidak bisa menahan raungan kesakitan. Han San Qian mengerutkan kening dan melirik ke seluruh tanah. Pada saat ini, tanah sudah merangkak dengan ganas, seolah-olah sedang mengalami gempa bumi gila yang besarnya tidak diketahui. Merusak. Dengan suara dingin, Han San Qian memegang pedang giok, menarik guntur naga guntur, dan menyerang langsung tanaman merambat yang membungkus Evil Taoti. Ketika pedang padam, tanaman merambat sepertinya terpotong di bagian pinggang, tetapi pada detik berikutnya, beberapa tanaman merambat yang patah ditata kembali, dan beberapa api membentuk mulut berdarah, yang tiba-tiba meraung ke arah Han San Qian. Dengan raungan ini, semburan udara yang sangat kering langsung menerpa wajahnya. Selain panas yang sangat menyengat, juga mendorong Han San Qian menjauh beberapa meter. Pada saat yang sama, ada banyak tanaman merambat di tempat lain yang menyerang Han San Qian lagi. 72 pedang ilahi. Dengan raungan marah, Han San Qian bergerak sangat cepat. Sambil menstabilkan tubuhnya, dia mengayunkan 72 pedang dewa dengan liar, memotong tanaman merambat yang membentang. Ketika dia jatuh ke tempat yang lebih tinggi, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia pikir dia telah menghindarinya dengan sempurna, masih ada abu terbakar di keempat sudut bajunya. Pria yang sangat kuat, Han San Qian menatap dengan dingin retakan di tanah. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa sepertinya ada pria besar yang tersembunyi di bawah lava cair di tanah. Luka bonekaku dan hancurkan anak buahku, dasar semut, kamu sangat berani. Hampir di saat yang sama, suara yang sangat dalam sebelumnya berbicara sedikit, nadanya tidak serius, tapi sangat agung. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, beberapa tanaman merambat menyerang Han San Qian lagi. Setelah Han San Qian bersembunyi dengan tergesa-gesa, dia berdiri sedikit dan melihat ke celah di tanah, siapa kamu? Setelah Han San Qian selesai berbicara, energi iblis di mata merah darahnya kuat, dan niat membunuh muncul.
Haha, nenek moyang surga adalah ibu bumi. Saya bukanlah nenek moyang surga, melainkan ibu bumi. Suara itu menjawab dengan dingin. Ibu bumi. Atau, kamu bisa memanggilku Raja Yuming seperti orang biasa. Bab 2957 Pohon Berkaki Seribu. Raja Yuming. Han Sanqian mengerutkan kening, bagaimana dengan pria gemuk tadi? Berbicara tentang ini, Han Sanqian tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud dengan menyakiti bonekaku dan menghancurkan anak buahku sebelumnya. Dia tersenyum dingin, itu yang disebut bonekamu, kan? Suara itu diam, tapi dia tidak keberatan. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pemahaman Han Sanqian tidak salah. Kenapa, kamu begitu bangga? Suara itu berkata tiba-tiba. Meskipun dia adalah juru bicaraku, dia hanya memiliki 1/10 dari kekuatanku. Aku menggunakan 1/10 dari kekuatanku untuk menyuntikkannya ke dalam kristal untuk pengelolaannya. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi itu tidak berarti apa-apa. Suara itu berkata dengan dingin, dan nadanya penuh dengan penghinaan. 1/10. Han Sanqian menatapnya dengan cermat, dengan keyakinan dan keterkejutan di matanya. Karena jelas dia sedang menyombongkan diri, atau mungkin itu benar. Namun, jika ini benar dan hanya 1/10 dari kekuatannya yang bisa begitu menakutkan, apa yang harus dilakukan Han Sanqian jika dihadapkan dengan kekuatan penuhnya? Meskipun Han Sanqian tidak takut setelah dirasuki setan, mau tak mau dia merasa sedikit terkejut saat ini. Anak muda, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Jika kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu sakiti, kamu ditakdirkan untuk berakhir dengan kesengsaraan. Haha, hahaha. Tawa meledak-ledak, lalu permukaan tanah melonjak dan naik, namun akhirnya saya melihat bahwa di bawah tanah seluruh kota, sebenarnya ada lautan magma merah yang menyala-nyala, mengalir dengan deras dan seakan-akan menjadi mengaum. Apa itu? Han Sanqian mengerutkan kening. Setelah berubah menjadi iblis, dia terpengaruh oleh darah naga iblis. Pada saat ini, Han Sanqian juga memimpin. Dia mengembunkan tangannya di tempat dan meluncurkan energi sihir yang sangat besar. Bola. Merusak. Dengan minuman yang tiba-tiba, bola energi sihir besar di tangannya meledak langsung ke arah lahar. Ledakan. Bola energi sihir tiba-tiba menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Berdengung. Tiba-tiba, saya tidak tahu apakah itu ilusi atau nyata, tetapi saya mendengar suara menderu di lava cair. Ketika saya menundukkan kepala lagi, saya melihat bahwa bola energi magis yang besar seharusnya menyebabkan setidaknya gerakan yang mengejutkan. Tapi saat ini rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut, belum lagi ledakan, bahkan badai dasar pun tidak terjadi. Bagaimana? 2 serangan berturut-turut pada dasarnya sia-sia. Jelas sekali, ini bukan suatu kebetulan. Ledakan. Tiba-tiba, magma meledak, dan di tengahnya, sebuah pohon raksasa tua dan sangat tebal tiba-tiba terbentang, menyerang Han Sanqian secara langsung. Han Sanqian tiba-tiba melaju untuk menghindarinya, hanya untuk melihat pohon raksasa itu tiba-tiba membentuk cabang yang tak terhitung jumlahnya, padat dan tersebar, mendekat dari segala arah. Api langit, roda bulan. Sambil meraung, pedang giok Han Sanqian memotongnya di tempat, nyaris tidak dapat menghindari krisis. Tapi saat dia memikirkannya, cabang-cabang yang jelas-jelas terpotong oleh pedang giok itu tiba-tiba tumbuh lagi. Tanpa menunggu reaksi Han Sanqian, mereka langsung melilit Han Sanqian seperti ular. Pada saat yang hampir bersamaan, lebih banyak cabang mengikuti, mengikat Han Sanqian dengan erat. Cabang-cabang itu tidak lagi diubah oleh nyala api sebelumnya. Meskipun tidak ada rasa sakit yang membakar, mereka seperti 100 ular piton yang melilitnya. Tidak peduli seberapa keras Han Sanqian berjuang, dia tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Untungnya, roda api langit dan bulan berubah menjadi naga api dan burung phoenix listrik pada waktunya untuk melawan. Saat mereka lewat, banyak cabang di sekitarnya yang tiba-tiba roboh, namun yang membuat Han Sanqian putus asa adalah cabang-cabang itu seperti serangga kelabang, mati tapi tidak kaku. Dalam sekejap mata, cabang-cabang baru telah tumbuh kembali, menghancurkan Han Sanqian. Terjebak. Detik berikutnya, saat pohon tua itu tiba-tiba menyusut, tubuh Han Sanqian kembali ke magma bawah tanah. Meski jaraknya masih agak jauh, Han Sanqian masih bisa merasakan suhu tinggi dari magma saat ini. Meskipun ia memiliki Immortal Swan Armor dan Frost Jade Armor, kinerja sangat terbatas di bawah suhu tinggi. Sekarang Jade Mutiara Es sudah tidak ada lagi. Di tubuhnya, Han Sanqian mengerti bahwa jika dia ditarik ke dalam ini, dia akan hampir mati. Mengaum. Ketika dia hampir jatuh ke dalam lava, Han Sanqian meraung dengan keras,
matanya yang merah darah bersinar, dan darah naga di tubuhnya benar-benar terdesak hingga ekstrim. Kejatuhannya yang tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan darah Han San Qian cahaya hitam meledak. Seng, berjuang ke atas seperti orang gila. Untuk sementara, keduanya menemui jalan buntu. Apakah itu jatuh? Apakah masih naik? Bab 2958, Raja Dunia Bawah Sejati. Kretak, kriuk. Pohon tua yang layu itu mengeluarkan suara mencicit karena pengerahan tenaga. Saat ini, otot Han San Qian tegang dan pembuluh darahnya terbuka akibat ledakan energi sihir. Taoti of Evil di kejauhan juga tertahan oleh cakar api, mengaum dengan marah. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Sangat disayangkan kota Yuming telah dihancurkan oleh lautan api, dan tidak ada lagi orang yang hidup, sehingga tidak ada yang dapat melihatnya. Namun, jauh di persimpangan alam gurun dan klan iblis, di atas perahu bunga, seseorang diam-diam melihat cahaya api muncul dari lapisan awan gelap. Di haluan kapal, wanita itu sedikit menyisir kucing di tangannya, memandangi cahaya api samar yang tersembunyi di awan gelap, dan tersenyum lembut. Su Yingxia, tahukah kamu apa bintang paling merah di langit? Kamu adalah bintang kematian Han San Qian. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Setelah berbicara, dia sedikit mengencangkan tangannya yang sedang menggendong kucing itu. Untuk sesaat, kucing yang baru saja menyipitkan mata kegirangan itu meronta dengan tidak nyaman, namun setelah beberapa klik, ia langsung mati di tangannya. Sesuai rencana awal Han San Qian, Trenggiling berhasil melewati fondasi tembok kota sedalam puluhan meter, dan bergegas keluar dari zona bahaya pada saat-saat terakhir kehancuran kota. Namun, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali, dan terus berlari dengan kecepatan penuh di bawah tanah, bergegas lebih jauh ke utara. Buku surgawi Bahuang di pelukannya dipegang erat-erat, dia ingat senyum penuh kepercayaan Han San Qian padanya sebelum pergi, tapi dia juga ingat tatapan rumit di matanya. Mungkin, baginya, dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, tapi yang dia harapkan adalah dia bisa mengambil buku ini dengan aman. Oleh karena itu, meski kehilangan nyawanya, Trenggiling tidak akan pernah membiarkan buku ini jatuh ke tangan siapapun selain Han San Qian. Di dunia kitab surga, meskipun tidak ada gempa bumi seperti kota Yuming, ada yang penuh vitalitas, dan ada pula yang tenang. Namun hati Su Yingxia dan yang lainnya tidak lebih buruk dari gelombang yang bergejolak di kota Yuming. Bagaimana mungkin Su Yingxia tidak tahu bahwa Han San Qian telah meninggalkannya sendirian, tetapi ketika Han San Qian melakukan itu, dia hanya bisa berpura-pura mengikuti kemauannya dan mematuhi pengaturannya, tidak menimbulkan masalah baginya, dan tidak menginginkannya. Mengkhawatirkannya. Mungkin, hanya ini yang bisa saya lakukan. Hehe. Di udara, di antara awan, dibandingkan dengan orang-orang yang gelisah di bawah, kedua lelaki tua itu sedang santai saat ini. Itu adalah tubuh virtual dari 8 buku surgawi yang sunyi dan lelaki tua yang menyapu. Jenderal. Lelaki tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut dan menggerakkan bidak caturnya. Untuk sesaat, papan catur itu sepertinya menemui jalan buntu. Dua kuda sedang bergerak, dan kereta serta artileri terhubung. Anda, Sang Jenderal, boleh membunuh saya, Bahuang Tiansu tersenyum dengan tenang. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Anak itu Han San Qian, bukankah dia sudah mengirim seseorang untuk mengirimmu keluar kota? Kamu dan aku sangat aman. Orang tua yang menyapu lantai itu mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum santai. Bukankah kita terlalu kejam untuk membiarkan anak ini melawan Demon Saint begitu dia datang? Bahuang Tiansu terkekeh pelan, dan dengan gerakan catur, dia segera melahap mobil jenderal penyapu tua itu. Meskipun populasi klan iblis kecil, dengan bantuan tanah ini, mereka selalu dapat membiarkan orang-orang yang mampu dan orang asing. Apa yang bisa dilakukan oleh orang suci iblis? Apa yang akan dia hadapi di masa depan akan jauh lebih dari ini. Untuk tingkatkan dunia ini, banyak yang harus dia lakukan, jadi jika dia tidak bisa melepaskan anak-anaknya, bagaimana dia bisa menjebak serigala? Begitu dia selesai berbicara, penyapu tua itu mengangkat tangannya sedikit dan menembak jatuh uskup dengan meriamnya. Meski bentengnya mati, pertahanan Bahuang Tiansu menjadi lebih pasif karena uskup di satu sisi diganti. Langkahmu ini sangat berbahaya. Bahuang Tiansu tersenyum dan berkata, jika uskupku terbang kembali lebih awal, kamu akan kehilangan benteng dalam amukan rantai uskup ganda. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya, tapi kalau tidak masuk sarang harimau, bagaimana bisa menangkap anak harimau? Lelaki tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut. Saya tidak tahu apakah San Qian, yang mengikuti kalian, harus tertawa atau menangis.
Begitu dia selesai berbicara, Bahuang Tiansu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bukan kamu, ini kami. Penyapu tua itu tersenyum, jangan berharap untuk melarikan diri. Suatu hari nanti, ketika air pasang datang, kamu juga akan menjadi bagian dari kapal. Berlayar, maka itu tergantung pada Han San Qian, penanggung jawabnya. Hahaha, kamu orang tua, Bahuang Tiansu tertawa. Saat ini, dibandingkan dengan tawa bahagia di sini, Han San Qian di sana tidak bisa tertawa sama sekali. Bab 2959 Perlindungan Tubuh Ringan Ganda. Saat pohon mati hampir pecah, hampir seperti akan patah, Han San Qian di sana akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Semua energi sebenarnya di tubuhnya ditambah darah naga iblis telah mencapai batas akhir. Ledakan. Terdengar suara keras, magma meledak, dan Han San Qian tiba-tiba ditarik langsung ke dalam magma oleh pohon raksasa. Seketika Han San Qian merasa seluruh tubuhnya dijadikan bahan bakar untuk terbakar, panas, sakit, bahkan penderitaan. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Rasa sakit yang hampir tak terlukiskan, setiap jengkal kulitnya terasa terbakar, seperti digigit serangga, dan darah di tubuhnya mengalir seperti lahar cair, hampir setiap gerakannya memilukan. Bahkan jika dia sekuat Han San Qian, bahkan jika baju besi misterius abadi dan baju besi giok es berkilauan dan dengan cepat melindungi tubuh, itu tidak memiliki efek besar sama sekali karena suhu yang sangat tinggi saat ini. Karena pengekangan yang sangat kuat, perjuangan Han San Qian nyaris tidak membuahkan hasil. Ditambah dengan rasa sakit yang hebat dan suhu yang sangat tinggi, perjuangan Han San Qian lebih seperti menyambut kematian. Hanya dalam 10 detik, perjuangan Han San Qian menjadi semakin tak berdaya. Jika bukan karena pelindung batu ilahi 5 elemen, yang memancarkan cahaya lemah untuk membungkusnya, Han San Qian akan terbakar seluruhnya dan langsung digunakan sebagai bahan bakar. Namun, dengan air cair seperti air laut dan suhu yang sangat tinggi, meskipun dilindungi oleh batu ilahi 5 elemen, tampaknya itu sangat tidak memadai. Pada saat ini, Han San Qian bahkan mulai mengalami koma. Berdengung. Seolah merasakan bahaya, pada saat ini, cahaya keemasan mulai berkembang di tubuh Han San Qian. Saat cahaya keemasan semakin kuat, darah naga iblis di tubuh Han San Qian mulai sangat tertekan, dan energi hitam di tubuhnya dimulai perlahan memudar. Saat darah menghilang, mata berdarah Han San Qian juga mulai menghilang perlahan. Namun, bahkan jika keadaan kerasukan Han San Qian mulai berkurang dan kesadarannya mulai pulih, di bawah penyiksaan seperti itu, yang bisa dia lakukan hanyalah tidak melakukan apa-apa. Ledakan. Tiba-tiba, dengan suara teredam, Han San Qian melihat ke arah suara itu dan mengerutkan kening sejenak. Lava di luar terlalu besar. Bahkan jika 5 elemen batu ilahi menopang perisai, sulit untuk menghentikannya. Dan suara itu adalah suara perisai yang ditopang oleh hancurnya batu ilahi 5 elemen. Ups. Han San Qian mengerutkan kening, cemas, tetapi saat ini tangannya sudah terikat erat, dan budak pertahanan pohon raksasa tidak tersulut api sama sekali, jadi sama sekali tidak ada gunanya menanamkan energi ke dalam batu ilahi 5 elemen. Dan tanpa masukan energi Han San Qian, batu ilahi 5 elemen tidak akan mampu menghasilkan banyak kekuatan sebelum terbentuk sempurna, terutama di hadapan lautan magma cair yang tidak dapat dilihat dari semua sisi. Apa yang harus dilakukan? Apakah mungkin menyaksikan diriku dibakar sampai mati? Han San Qian secara alami tidak mau menyerah, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan, dia bahkan tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa kuat keinginannya, dia tidak dapat membantu saat ini. Memikirkan Su Yingxia dan Han Nian, meskipun Han San Qian tahu itu tidak ada gunanya, dia masih merasa enggan saat ini. Dia tidak bisa mati, dia sama sekali tidak bisa mati. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia masih harus memperbaiki kesenjangan dengan Su Yingxia. Dia masih harus membawanya keliling dunia. Dia juga harus menyaksikan Han Nian tumbuh dewasa, bahkan menikah dan memiliki anak. Bagaimana bisa dia mati seperti ini? Kain Wall. Ledakan. Dengan ledakan yang lebih keras, perisai yang ditopang oleh batu ilahi 5 elemen benar-benar hancur, dan lava cair yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah wajah seperti serigala jahat, mengancam akan melahap Han San Qian sepenuhnya. Namun saat ini, keajaiban terjadi. Cahaya keemasan tubuh Han San Qian melonjak hingga ekstrim. Inilah energi yang dikeluarkan tubuh emas saat menghadapi bahaya yang fatal, tidak ada yang aneh dengan itu. Namun keajaiban adalah keajaiban. Pada saat ini, energi hitam tiba-tiba menyebar dari tubuh Han San Qian. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini energi hitam tampak berbeda.
Bab 2960 Dia ditipu. Kelembutannya, stabilitasnya, kekuatannya. Jika kita mengatakan bahwa energi hitam dan energi emas di tubuh Han San Qian hidup berdampingan di masa lalu, itu disebabkan oleh gerakan manik darah naga iblis di tubuhnya dan penindasan naga iblis oleh tubuh emasnya. Keduanya bahkan lebih penting, seperti sebuah penindasan, sebuah perlawanan. Kemudian saat ini, hubungan keduanya terbalik dan berubah total. Hubungan represif antara keduanya benar-benar lenyap. Cahaya keemasan berkembang tanpa mempengaruhi perluasan energi hitam sama sekali. Ketika energi hitam mengembang, tidak pernah menghalangi cahaya keemasan. Faktanya, saat cahaya satu sama lain berkembang, keduanya menjadi lebih kuat. Tidak hanya tidak ada pengekangan atau penindasan seperti sebelumnya, tetapi juga semacam gotong royong. Cahaya keemasan membuat energi hitam menjadi lebih ganas, dan energi hitam juga membuat cahaya keemasan menjadi lebih tebal. Tubuh Han San Qian sepertinya tiba-tiba merobohkan penghalang, dan mereka bertarung bersama. Bahkan Han San Qian benar-benar tercengang dengan perubahan mendadak itu. Namun, dia segera memahami alasannya. Penolakan dan penindasan tubuh emas terhadap energi iblis benar-benar lenyap, dan penindasan serta upaya energi iblis untuk merasuki seluruh tubuh Han San Qian juga lenyap sepenuhnya pada saat ini. Keduanya sepertinya telah mencapai semacam konsensus di beberapa titik. Tidak hanya mereka menyerah untuk bertarung satu sama lain, tetapi mereka juga menetapkan kerja sama satu sama lain seperti teman lama yang memiliki pemahaman diam-diam sejak lama. Nasib yang luar biasa. Pada saat ini, suara jiwa naga iblis terdengar dengan tenang di benaknya. Darah naga iblis itu sangat mematikan dan sangat kejam. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik, tapi tampaknya dia sangat rakus terhadap tubuhmu, jadi meskipun tubuhmu berada di ambang bahaya, ia bersedia memberikan dirimu sendiri kendali penuh pada tubuhmu untuk menahan krisis yang akan datang. Bahkan aku belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ada rasa iri, benci, tapi juga ketidakberdayaan dalam suara naga iblis. Lagi pula, hanya saja darahmu sendiri punya idenya sendiri. Kuncinya adalah dia tidak mencintai tubuhmu sendiri, tapi dia lebih menyukai tubuh orang lain. Bagaimana mungkin pemilik asli naga itu tidak cemburu? Tubuh emasmu sepertinya telah merasakan tawarannya. Ditambah dengan situasinya, dia benar-benar berhenti melawannya untuk pertama kalinya dan malah bekerja dengannya untuk membantu tubuhmu. Sungguh ajaib, kata naga ajaib itu dengan depresi. Han San Qian mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahwa tubuhnya benar-benar aneh saat ini. Di bawah penjelasan naga ajaib, dia sepenuhnya memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Kamu beruntung, nak. Kamu memiliki darah dewa dan iblis, tapi aku sengsara, kata naga iblis itu tanpa berkata-kata. Dia mendapat lampu hijau, dan dia diperkosa oleh seorang pria. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Meskipun bagiku sekarang, tubuh emas tidak lagi menekanku secara serius, aku bahkan dapat membunuh kesadaranmu dan kemudian menempati tubuhmu sepenuhnya. Ini memang kesempatan terbaik bagi naga iblis. Saat pertama kali menyerang Han San Qian, tubuh emasnya memiliki perlindungan diri yang kuat, sehingga meskipun naga iblis itu menjebak Han San Qian, dia tetap terjebak. Saya tidak bisa mengambil satu langkah pun lagi, jadi saya hanya bisa menyerah dan memilih untuk bekerja sama dengan Han San Qian. Sekarang tubuh emas tidak lagi melindungi dirinya sendiri dengan kuat, ini tentu saja merupakan peluang bagus bagi jiwa naga. Tapi, apa gunanya jiwa naga iblis menempatinya? Jangan lihat aku seperti ini. Aku tidak punya niat mengambil kesempatan untuk menyerangmu secara diam-diam. Naga iblis itu menghela nafas dengan bosan, meskipun pertahanan tubuh emas memiliki celah bagiku, aku bukanlah seseorang yang mengambil keuntungan. Bahaya orang lain. 1. Saya telah mendudukinya. Jika tubuh emas Anda menolak saya tidak tahu apakah Anda akan membantu tubuh emas Anda untuk meniduri saya dengan darah iblis dan postur anjing Anda saat ini. Saya akan berada di situasi yang sangat sulit pada saat itu. Atau, meskipun itu membantuku, tubuh emasmu tidak akan membantuku. Dengan kekuatanku sendiri, aku mungkin tidak bisa membalikkan situasi ini dengan tubuhmu. Lagi pula, setelah beberapa lama bergaul denganmu, aku merasa kamu masih manusia dan aku sangat menyukaimu. Aku tidak ingin macam-macam denganmu. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan resmi pensiun. Aku yakin kamu mungkin bisa mengendalikan wanita jalang teh hijau ini, darah naga, lebih baik dariku, karena itu memfitnah tubuhmu. Di masa depan, ketika kamu tidak ada pekerjaan, gunakan kesadaran spiritualmu untuk lebih sering mengobrol denganku. Setelah mengatakan itu,
Naga iblis itu tersenyum pahit, aku merindukan naga iblisku sepanjang hidupku, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya aku akan begitu ketakutan sendirian. Aku tidak menyangka, aku tidak melakukannya mengharapkan. Masa depan adalah milik kalian anak muda, dan itu milik kalian, Han San Qian. Kata-kata itu jatuh.